Truth or Dare. Yang kalah, Jin Kuan-fo wanita mendapatkan hukuman. Mengirim pesan cerai kepada suami mudaku sendiri. Dia sangat tahu kami menikah selama 6 tahun. Hal yang paling tidak bisa kuterima adalah kata cerai. Saat dia sedang berusaha keras memikirkan cara untuk memujukku, tiba-tiba menerima pesan persetujuan. Wanita itu buru-buru pulang ke rumah. Sepanjang jalan hatinya sangat gelisah. Membuka pintu. Namun melihat aku duduk di pagar pembatas. Di belakang adalah ketinggian 300 meter. Tapi pemandangan ini entah kenapa membuat kerisauan di wajahnya sedikit menghilang. Kamu ingin bunuh diri lagi? Dia sangat kecewa melihatku. Karena setiap kali dia berurusan dengan masa kecilnya, aku selalu suka mengancamnya dengan trik bunuh diri. Dia menunggu aku untuk membuat permintaan seperti dulu. Tapi kali ini aku hanya tersenyum padanya dengan lembut. Lalu tanpa peringatan membuka kedua tangan dan jatuh ke belakang. Di tahun ke-6 sejak sistem membawaku ke dunia ini, aku akhirnya akan pulang. Sistem induk mendeteksi nilai cinta target taktik kurang dari 60. Bisa keluar dari dunia ini. Apakah ingin mengajukan? Mataku sakit. Tapi aku tetap tanpa ragu memilih keluar dari dunia ini. Induk telah mengajukan keluar dari dunia. Selamat. Dalam 7 hari kamu bisa kembali ke dunia asal. Menatap warna malam di luar jendela. Aku sangat terharu. Dalam 7 hari semua ini akhirnya akan berakhir. Aku seorang penakluk. 6 tahun lalu tidak sengaja datang ke dunia kecil ini. Awalnya hanya untuk mengatasi risiko kehancuran dunia kecil ini. Karena pria utama Jiang Haosen melarikan diri dari pernikahan. Nilai hitam putih dari wanita utama Shen Ziao yang hampir meledak. Akhirnya nilai hitam putih Shen Ziao berhasil turun. Namun nilai cinta Shen Ziao padaku juga mencapai 100. Sistem mengatakan jika saat ini pergi, sangat mungkin akan menyebabkan kekacauan di dunia kecil. Tidak bisa. Aku hanya bisa terus tinggal di sini. Tapi cinta Shen Ziao seperti sinar matahari yang membara. Hari demi hari bersama, aku tanpa sadar jatuh cinta pada Shen Ziao. Akhirnya 3 tahun lalu, aku memutuskan untuk tinggal di dunia strategi. Namun sampai pria utama yang kabur dari pernikahan, Jiang Haosen, kembali. Baru aku sadar betapa bodohnya keputusan dulu. Melihat Jiang Haosen mengirim foto mesra dia dan Shen Ziao sebagai tantangan. Dan cinta Shen Ziao padaku juga saat itu turun menjadi 60. Aku duduk termenung di depan jendela kaca besar sambil merokok sehari penuh. Hingga langit berubah menjadi warna tinta pekat. Aku menghembuskan asap dalam-dalam. Memanggil sistem. Kalau pergi sekarang, seharusnya tidak akan menyebabkan kehancuran dunia kecil, kan? Tidak akan. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti dari tuan rumah, saya dan sistem mengajukan permohonan untuk keluar dari dunia. Dengan sungguh-sungguh mencatat tanggal keberangkatan di kalender ponsel. Saya sudah siap melakukan ini. Baru saja hendak mematikan ponsel. Tiba-tiba menerima pesan dari Shen Ziao. Kirim 2 bungkus obat penawar mabuk ke sini. Klub Langki, kamar 808. Saya mengejek dengan tersenyum. Obat penawar mabuk dari Shen Ziao. Ini bahkan malas untuk berbohong. Saya sembarangan memesan 2 kotak di aplikasi pesan antar makanan. Lalu mematikan ponsel dan tidur. Setengah sadar setengah tidur. Suara elektronik dingin di leher tiba-tiba terdengar. Menghancurkan ketenangan malam, sistem memberitahu target strategi. Nilai Y saat ini adalah 65. Mimik Mei duduk tegak. Ada yang tidak beres. Kenapa nilai cinta naik? Sambil membuat sistem konfirmasi. Aku mengambil ponsel dan menyalakannya. Panggilan tak terjawab dan pesan WeChat yang tak terhitung jumlahnya muncul terus-menerus. Aku membuka obrolan dengan Shen Ziao. Layar penuh dengan permintaan maaf dari Shen Ziao. Ada teks. Juga pesan suara. Untuk sesaat aku tidak bisa membedakan halaman obrolan di depan mata. Dan mana yang lebih hijau di atas kepalaku. Sayang jangan salah paham. Malam ini ada kumpul-kumpul teman. Haosen minum terlalu banyak. Salah ambil ponsel. Baru mengirim pesan ke kamu. Kamu tahu kan? Haosen memang seenaknya begitu. Tolong jangan marah ya. Sayang kenapa kamu mematikan ponsel? Aku hanya melihat beberapa baris dengan tergesa-gesa. Lalu tidak ingin melanjutkan melihatnya lagi. Ada pepatah yang benar sekali. Sebuah kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Kumpul teman. Shen Ziao mungkin sudah lupa. Apa yang dia katakan pada saya sore tadi. Malam ini ada konferensi internasional yang harus dia hadiri. Terserah saja.
karena sudah memutuskan untuk pergi. Shen Ziao dan Jiang Haosen. Bagaimanapun juga, saya tidak peduli. Hanya saja nilai cinta tidak boleh naik lagi. Data tuan rumah menunjukkan semuanya normal. Analisis menunjukkan itu adalah perilaku abnormal Anda malam ini, yang membuat target taktik muncul penyesalan dan kebimbangan serta emosi lain, yang menyebabkan nilai cinta meningkat kembali. Sistem sudah mengonfirmasi berkali-kali. Akhirnya hanya bisa menyarankan saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mendukung perselingkuhan Shen Ziao. Provokasi Jiang Haosen. Mempertahankan nilai tetap stabil. Ketika besoknya aku selesai mencuci muka dan mendorong pintu turun ke bawah, aku menemukan di bawah selain Shen Ziao ada satu orang lagi. Jiang Haosen dan dua orang itu duduk di sofa. Jaraknya sangat dekat dan akrab. Mengingat malam beberapa waktu lalu saat nilai cinta menurun. Tepat pada hari Jiang Haosen kembali ke negara. Hari itu Shen Ziao mengatakan lembur di kantor. Sebenarnya dia ke bandara menjemput. Bahkan selama ini setiap kali Shen Ziao berbohong tentang lembur dan bersosialisasi, sebenarnya dia menemani Jiang Haosen. Mungkin ini adalah kekuatan si pria utama di dunia kecil. Aku tidak lagi ingin menggelengkan kepala. Terus turun ke bawah. Melihat aku turun, Shen Ziao buru-buru bangun. Dengan ekspresi tenang membuka mulut. Haosen baru saja kembali ke negara. Tinggal di luar tetap saja tidak aman. Bolehkah dulu tinggal di rumah untuk sementara waktu? Jiang Haosen menahan senyumnya. Memanggil Gu Chengge. Lalu dengan patuh berdiri di belakang Shen Ziao. Menunggu aku mengangguk setuju. Sikap itu, seolah-olah selama beberapa hari ini, yang mengirim pesan provokasi setiap hari padaku adalah orang lain. Aku merasa geli di dalam hati. Tapi tidak menunjukkannya di wajah. Melihat ke kedua orang ini berkata, tentu saja bisa. Aku akan menyuruh orang merapikan kamar di sebelah kamar utama. Mulai sekarang, kalian bisa tinggal di sini. Jiang Haosen mendengar aku berkata begitu. Langsung meletakkan tangannya di bahu Shen Ziao. Tersenyum simpul. Terima kasih Gu Chengge. Kata-katanya terdengar manis. Tetapi tatapan matanya penuh permusuhan kepadaku. Dalam interaksi sehari-hari, cinta terus menurun. Aku akhirnya bisa memastikan bahwa metode sistem tidak salah. Untuk waktu ke depan, aku hanya perlu menjadi orang bodoh yang sama sekali tidak tahu dan bekerja sama. Atau katakan saja mempertemukan mereka berdua. Membiarkan Shen Ziao terus mendekati Jiang Haosen. Dengan begitu, nilai cintanya terhadapku akan terus menurun. Aku juga tidak akan terikat oleh cinta Shen Ziao terus-menerus. Dengan lancar meninggalkan dinding foto di samping ruang tamu dunia strategi ini. Saat ini sudah penuh dengan foto bersama Jiang Haosen dan Shen Ziao. Yang terbaru adalah hari ini, tepat baru saja. Foto mereka di rumah kaca bunga. Kepala mereka berdua saling menempel. Di belakang mereka adalah kebun mawar sampahnya yang luas. Seperti foto pernikahan. Sementara foto-foto kami berdua yang sebelumnya menempel di dinding foto. Semua sudah dirobek dan dilepas. Sembarangan dibuang di meja di samping. Melihatnya membuat hatiku tidak bisa tidak merasa perih. Pandangan secara otomatis menembus jendela dari lantai ke langit-langit ke arah dua orang di taman. Secara tiba-tiba aku bertemu tatap mata dengan Jiang Haosen. Aku jelas melihat Jiang Haosen mengangkat senyum seorang pemenang. Kemudian menundukkan kepala. Membungkuk dan mencium sudut bibir Shen Ziao. Shen Ziao juga tersenyum. Menarik Jiang Haosen. Dan memperdalam ciuman itu terus-menerus. Aku menarik pandanganku. Melihat foto bersama antara aku dan Shen Ziao. Sudah terlalu lama. Beberapa foto sudah menguning. Seperti pernikahan kita yang seharusnya sudah dibuang. Namun keputusan Shen Ziao berikutnya benar-benar membuatku sama sekali tidak menyangka. Demi Jiang Haosen. Dia ternyata tanpa ragu memutuskan untuk menggugurkan anak kami. Seperti membuang beban saja. Tidak sabar ingin segera menghilangkannya. Saat sistem memberitahuku berita ini, aku diam-diam menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata yang tak tertahankan mengalir dari sela jari. Akhirnya aku tersenyum pahit, menghibur diri sendiri. Seperti ini juga baik, karena dia sudah mulai menjalani kehidupan baru. Maka aku juga tak perlu lagi berhayal. Lagi pula sebentar lagi akan pergi. Jadi ada beberapa hal yang harus dirapikan. Yang harus dibuang ya dibuang saja. Sekaligus memutuskan hubungan kami berdua secara tuntas. Bukan hanya foto, juga surat cinta tulisan tangan Shen Ziao itu. Berbagai hadiah hari jadi.
Koleksi mahal di pelelangan. Aku mengeluarkan semuanya satu persatu dan merapikannya. Sementara aku buang ke ruang penyimpanan. Aku baru saja selesai membereskan semuanya. Tiba-tiba aku menengadah dan melihat kedua orang yang baru kembali. Shen Ziao. Begitu melihatku, dia cepat-cepat berlari mendekat. Wajahmu kenapa terlihat sangat buruk? Tangan hangat Shen Ziao menyentuh dahiku. Tidak terasa demam. Baru akhirnya aku lega. Kenapa hari ini pergi keluar begitu pagi? Pergi kemana? Juga tidak membiarkan sopir mengikuti lewat telepon. Juga tidak menjawab. Sudah sarapan belum? Apakah kamu mengalami hipoglikemia? Shen Ziao menyelinap ke dalam pelukanku. Satu pertanyaan menyusul yang lain. Sepertinya benar-benar khawatir. Aku baik-baik saja. Tapi kamu kenapa wajahmu terlihat sangat buruk? Shen Ziao dengan tatapan menghindar keluar dari pelukanku. Menjawab asal saja tidak. Hanya saja tadi matahari di luar agak terik, tenggelam di bawah sinar. Lalu tidak menunggu jawabanku. Bahkan segera mengalihkan topik pembicaraan. Jawaban Shen Ziao tidak mengherankan bagiku. Aku juga tidak banyak bertanya. Hanya diam-diam memandang keluar. Kalian sudah selesai foto-foto. Shen Ziao mendengar aku bertanya tentang foto. Wajahnya sama sekali tidak terlihat aneh. Dengan tenang menjawab. Sudah selesai. Hao Shen bilang ingin mengambil lebih banyak foto untuk diberikan ke orang tua. Biar mereka lihat. Kata-kata Shen Ziao terdengar sangat resmi. Dia adalah putri sopir keluarga Jiang. Pada usia 9 tahun. Setelah ayah kandungnya meninggal karena kecelakaan mobil. Dia diasuh di keluarga Jiang. Jasa membesarkan tidak boleh dilupakan. Bertahun-tahun sudah. Dia sudah lama menganggap orang tua keluarga Jiang seperti orang tua kandungnya sendiri. Aku tidak punya kata-kata. Jiang Haosen just in time mengambil alih pembicaraan. Bro Gu Chen. Foto-foto kamu dan Ziao. Aku lihat banyak yang sudah menguning. Jadi aku ambil dulu saja. Aku pikir mau bantu kalian susun ulang. Kamu nggak marah kan? Tentu tidak. Jiang Haosen tersenyum sambil menjawab. Baguslah. Tapi foto-foto kalian di mana? Aku ingatnya ada di meja. Aku buang. Shen Ziao bertanya dengan suara tidak percaya. Mata Peach yang penuh perasaan itu hampir membulat saat itu juga. Shen Ziao menarik kedua tanganku. Langsung menatap ke mataku. Sayang, kita punya banyak foto bersama. Kamu buang semua. Kenapa akhirnya kamu tanya? Suara Shen Ziao ternyata agak tersendat tidak mudah didengar. Aku tidak mengerti. Shen Ziao dan Jiang Haosen sudah melakukan semua yang harus dan tidak harus dilakukan. Sekarang bahkan membawa seseorang ke rumah. Begitu saja. Dia masih mau menunjukkan kasih sayang di depanku? Hanya 55 poin cinta saja. Apakah kamu benar-benar mencintai seperti itu? Aku sempat ingin langsung mengungkap kebohongan palsu Shen Ziao. Tapi teringat nasihat sistem. Hanya bisa menahan berbagai perasaan rumit di dalam hati. Tidak dibuang. Terlalu berantakan. Baru saja aku membawanya ke ruang kerja untuk merapikan. Kening Shen Ziao yang berkerut tiba-tiba mengendur. Jangan berkata hal seperti itu lagi. Mengerti? Semua waktu suamimu bersamamu layak diabadikan. Foto-foto itu lebih berharga dari hidupku. Kata-kata cinta yang pernah indah. Sekarang mendengarnya saja terasa mual. Aku harus menggigit ujung lidah agar menekan rasa tidak nyaman yang muncul di perut. Keesokan harinya saat melihat rekaman yang diputar sistem. Shen Ziao terbaring tenang di meja operasi. Aku masih terus mengingat kata-kata Shen Ziao. Foto-foto itu lebih berharga daripada nyawa Shen Ziao. Lalu aku bagaimana? Lalu anak kita yang belum lahir ini bagaimana? Dulu Shen Ziao selalu mencatat setiap siklus menstruasinya dengan cermat. Hanya untuk memaksimalkan kemungkinan hamil. Dan aku setiap bulan selalu menyiapkan air gula merah untuknya terlebih dahulu. Bulan ini siklus menstruasinya terlambat setengah bulan. Kita sudah memiliki seorang anak. Kalau Shen Ziao yang dulu pasti akan langsung menyadarinya dan dengan girang memberitahuku. Tapi sekarang dia menyembunyikannya dariku dan pergi ke rumah sakit sendiri. Dan kalau tidak ada sistem ini, aku sama sekali tidak akan tahu tentang semua ini. Shen Ziao beristirahat di ruang observasi selama 2 jam. Menunggu obat bius benar-benar hilang efeknya. Setelah semuanya normal, keluar dari rumah sakit. Di villa, Jiang Haosen dengan santai berbaring di sofa. Seperti seorang tuan rumah. Shen Ziao tidak ada. Dia juga menyembunyikan ekspresi kasihan itu. Gu Chen, Shen Ziao mencintai saya. Kamu masih ngeyel di sini tidak pergi. Kamu tidak tahu malu, ya?
Pesan-pesan yang aku kirim ke kamu sebelumnya. Kamu sudah membacanya, kan? Kita juga sangat cocok di ranjang. Shen Ziao begitu antusias padamu, aku malas menghiraukannya. Langsung naik ke atas. Jiang Haosen aku abaikan. Marah semakin menjadi-jadi. Langsung mengejar. Jiang Haosen berdiri di anak tangga 2 tingkat lebih tinggi, menatapku dari atas. Apa maksudmu tidak bicara? Jangan kira menghindar bisa menyelesaikan masalah. Aku tidak mengerti Shen Ziao. Juga tidak mengerti Jiang Haosen. Kalau mereka berdua saling menyukai, biarlah bersama saja. Karena Jiang Haosen sudah merebut hati Shen Ziao. Bukankah lebih mudah kalau Shen Ziao yang mengajukan cerai? Kalau Shen Ziao ingin cerai, apakah aku benar-benar akan terus mengganggu tanpa berhenti? Pikiran ini, aku langsung mengungkapkan isi hatiku. Kau bisa membuat Shen Ziao bercerai denganku. Aku tidak akan menolak. Namun aku tidak menyangka kata-kata ini malah membuat Jiang Haosen langsung marah. Jiang Haosen menggigit giginya dan berkata dengan kasar. Gu Chen, lebih baik kau peka sedikit. Harusnya kau mundur dengan sukarela. Begitu kata-kata itu terucap, Jiang Haosen mengumpulkan tenaga, mengangkat kaki dan menendangku dari lantai atas. Aku siap meninggalkan dunia ini. Tubuh di dunia ini memang akan menjadi lemah. Setelah terjatuh dari tangga, aku semakin merasa seluruh tubuh sakit. Jiang Haosen, kamu gila? Kamu tidak takut? Shen Ziao tahu Jiang Haosen berdiri di tangga. Melihat aku kesakitan, dia tersenyum di sudut bibirnya. Kamu tidak akan mengira di antara kita berdua, Shen Ziao akan memilih kamu dan tidak memilih aku kan? Setelah berkata begitu, Jiang Haosen turun tangga, berbaring di sampingku, kemudian menelpon Shen Ziao. Kata-kata, Ziao, tolong aku. Aku membuka mata menyaksikan semua ini. Berjuang untuk berdiri. Jika Shen Ziao kembali, maka keanehan tubuhku tidak bisa disembunyikan lagi. Apakah cinta yang sudah hilang akan kembali bangkit lagi karena hal ini? Kalau sampai nanti memengaruhi cinta itu, baik yang palsu maupun yang tulus, aku tidak mau mengambil risiko ini. Aku tidak berani bertaruh. Hanya saja aku terlalu khawatir. Shen Ziao segera datang terburu-buru. Melihat Jiang Haosen terjatuh di tanah dan aku langsung berlari ke samping Jiang Haosen. Haosen, kamu bagaimana? Cepat katakan padaku. Apakah berdarah? Kamu jangan takut. Aku akan segera membawa kamu ke rumah sakit. Shen Ziao dengan panik membantu Jiang Haosen berdiri. Melangkah beberapa langkah. Baru sadar aku juga tergeletak di tanah. Dia tidak memandangku. Nada suaranya agak dingin. Gu Chen hanya wanita bodoh yang akan memainkan trik seperti ini. Aku tidak mau mempermasalahkan denganmu. Kamu istirahat dulu saja. Haosen mengalami gangguan pembekuan darah. Aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Setelah kembali baru aku urus kamu. Aku berbaring di lantai. Hanya merasa suhu tubuh terus menurun. Seolah darah di seluruh tubuh mengalir sangat cepat. Tidak tahu apakah aku pingsan sebentar. Ketika bangun kembali, aku akhirnya mendapatkan sedikit kekuatan. Bergegas duduk setelah berjuang. Baru sadar bahwa tadi bukan halusinasi. Darah segar yang keluar dari belakang kepala sudah membasahi leher belakangku. Shen Ziao belum kembali. Aku tidak ingin mengganggu orang lain di villa. Dengan tangan gemetar memanggil mobil. Berusaha keras sampai di rumah sakit. Ya ampun, bagaimana bisa terjatuh sampai seperti ini? Darah sekarang sudah berhenti. Beruntung tidak mengenai bagian penting. Malam ini saya akan menginap di rumah sakit untuk observasi semalam. Lihat bagaimana kondisinya pulih. Yang bicara adalah dokter yang melakukan operasi hari ini. Melihat saya sendirian, saya tetap tidak tahan untuk bertanya satu hal. Di mana istrimu? Saya lihat kamu sudah menikah. Kamu jatuh seperti ini. Apakah istrimu tidak datang merawatmu? Saya merasa mungkin saya agak terlalu malang. Bahkan dokter yang hanya saya temui sekali ini, tatapan matanya penuh dengan sedikit rasa iba. Di ruang perawatan hanya saya dan dokter. Saya tak perlu mempedulikan kehendak cinta yang menyebalkan itu. Kata-kata saya pun menjadi tanpa beban. Mati saja cepatlah. Lihat mobil si pelakor terlalu cepat. Kecelakaan sampai mati. Setelah kata-kata itu terucap, saya merasa sangat lega. Jarang menampilkan sedikit senyuman tulus. Hanya saja ekspresi dokter itu memang terlihat lebih buruk. Sepertinya ingin menghibur tapi memang tidak ada kata yang bisa diucapkan. Keesokan harinya, aku melihat Shen Ziao dan Jiang Haosen di depan rumah sakit. Jiang Haosen mengenakan mantel pria hitam.
dan memeluk Shen Ziao di pelukannya. Dengan hati-hati membantunya pergi. Kursi belakang mobil baru saja dinyalakan oleh sopir di kursi pengemudi. Melihatku tidak jauh dari sana. Bertanya pada Shen Ziao apakah ingin berhenti. Shen Ziao belum sempat berkata. Jiang Haosen lebih dulu memegang bahunya. Sambil kesakitan teriak satu kali. Sopir menginjak gas yang sebelumnya dilepas oleh Tuan Shen. Rolls-Royce melaju kencang melewatiku. Tidak berhenti sama sekali. Di dalam mobil, Jiang Haosen matanya berkaca-kaca. Tetap berbicara untukku dan Ziao. Gu Chengge seharusnya tidak sengaja. Kamu jangan marah lagi padanya. Lusa adalah ulang tahunku. Ajak Gu Chengge bermain bersama. Shen Ziao melihat Jiang Haosen tidak mengerti hati manusia kenapa bisa berubah begitu. Aku jelas-jelas begitu baik dan lembut. Tapi kenapa aku bisa tega mendorong Jiang Haosen jatuh dari tangga? Jiang Haosen menderita gangguan pembekuan darah. Paling takut benturan dan perdarahan. Apa yang aku lakukan tidak berarti ingin membunuh Haosen, tapi Jiang Haosen sampai sekarang masih bodoh membelaku. Shen Ziao menggelengkan kepala. Setelah lama akhirnya dengan desahan berkata baiklah. Saat itulah, suara pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Sistem memberitahu target strategi. Nilai Y saat ini 50. Aku masih berdiri di depan pintu rumah sakit. Angin dingin musim dingin berhembus. Tubuh merasakan dingin menusuk tulang. Namun aku sejenak juga tidak bisa membedakan apakah ini dingin tubuh atau dingin hati. Hanya dalam 2 bulan waktu. Nilai cinta turun hingga setengahnya. Nilai cinta 50 masih bisa disebut cinta? Bukankah cinta seharusnya murni? Aku diam-diam bertanya pada sistem 2 pertanyaan yang sudah lama menggangguku ini. Hanya saja sistem jelas tidak bisa mengerti perasaan yang begitu rumit ini. Pikirkanlah. Host aku tidak mengerti. Aku tersenyum getir. Tidak lagi memusingkan hal-hal ini. 3 hari lagi adalah hari kepergianku. Aku rasa sudah saatnya bertemu lagi dengan teman dunia ini. Di dunia kecil ini, satu-satunya makna keberadaanku adalah Shen Ziao. Oleh karena itu selama bertahun-tahun hanya punya satu teman sejati. Curan. Ketika mendengar kabar aku akan keluar negeri, dia terpaku lama dan belum bisa menerima. Kenapa buru-buru sekali? Sebelumnya aku belum pernah mendengar kamu bicara soal strategi dan sistem. Aku tidak bisa bilang. Jadi aku cuma bisa setengah serius setengah bohong bilang. Jiang Haosen sudah kembali. Aku juga tidak mau lagi berputar-putar di sekitar Shen Ziao. Saat aku pulang ke rumah, Shen Ziao sedang mengobati Jiang Haosen. Tapi gerakannya itu tidak bisa dibilang bersih. Terlihat sekali mereka hampir berciuman. Aku melihat sebentar lalu membalikkan kepala. Langsung naik ke atas. Tapi ternyata Shen Ziao memanggil Gu Chen. Soal kamu yang mendorong Haosen ke bawah. Haosen tidak mempermasalahkan denganmu. Bukan berarti kamu tidak perlu minta maaf. Aku menoleh dan melihat mata Jiang Haosen yang penuh kemenangan. Dan wajah Shen Ziao yang penuh kemarahan terselubung. Aku bingung harus berkata apa. Jiang Haosen, kamu bilang aku yang mendorong kamu. Jiang Haosen tidak menjawab. Hanya menarik lengan baju Shen Ziao. Berkata, Ziao sudah lewat. Aku tidak sakit, Shen Ziao. Membalikkan tangan dan menggenggam tangan Jiang Haosen di telapak tangannya. Marah dalam hati semakin besar. Gu Chen baik. Aku minta maaf. Setelah mengatakan hal ini aku langsung membungkuk. Maafkan aku. Itu hatiku yang jahat. Perilaku kejahilan kecil seperti ini sampai mendorong orang jatuh dari tangga. Jiang Haosen marah sampai melompat-lompat. Karena Shen Ziao ada di sana. Dia hanya bisa diam dan menahan diri, tanpa berkata sepatah kata pun. Sekarang bisa pergi? Aku menunjukkan wajah jujur. Bertanya pada Shen Ziao. Tanpa alasan, Shen Ziao. Tiba-tiba ada sedikit rasa panik. Mempertimbangkan untuk memperlambat nada bicara. Gu Chen Hao Tian masih muda. Tapi selama beberapa tahun di luar negeri ia mengalami banyak kesulitan. Kamu harus baik padanya. Baiklah. Jangan bertengkar dengan Hao Tian. Dia benar-benar menganggapmu sebagai kakak. Orang tua keluarga Jiang sudah tiada. Sekarang Hao Tian sudah kembali ke negara. Kita bertiga nanti akan menjadi satu keluarga yang baik. Aku pulang dengan segera. Hanya saja dalam hati aku berpikir, mana ada masa depan aku yang serba baik begitu. Shen Ziao untuk sesaat juga tidak tahu harus mengatakan apa. Sepertinya sejak Jiang Hao Tian kembali ke negara, aku selalu suka bertengkar dengannya. Belakangan beberapa hari ini, terutama Shen Ziao memutuskan untuk menjauh dulu.
Aku juga tidak ingin banyak bicara lagi. Hanya melihat aku berbalik dan akan pergi. Atau bertanya lagi. Aku melihat lingkaran pertemanan curan. Dia bilang pertemuan terakhir denganmu. Apa maksud dari tidak rela melepaskanmu? Mendengar Shen Ziyao bicara, tangan yang tergantung di sisiku ini, menggenggam dengan erat sekejap, lalu cepat melepaskannya. Aku memandangnya. Tatapan mata jelas dan terbuka. Curan bilang bulan depan akan pergi ke luar negeri. Mungkin sulit untuk bertemu lagi. Shen Ziyao, tanpa sadar menghela napas lega. Ulang tahun Hao Shen 2 hari lagi. Kalau kamu mau, bisa saja mengajaknya juga ke sana. Malam itu Shen Ziyao tidak kembali ke kamar utama. Sepertinya aku sudah terbiasa dengan itu. Bisa tertidur dengan tenang meskipun tanpa kamar tidur Shen Ziyao. Hanya saja malam ini sinar bulan di luar sangat terang. Aku terbangun dan tidak bisa tidur. Sekalian memanfaatkan kegelapan malam. Aku membawa semua kotak besar yang sebelumnya sudah dirapikan di dalam gudang ke taman, dan membakarnya hingga habis. Foto-foto yang mulai menguning itu tenggelam dalam api. Awalnya melengkung dan menyatu, namun segera berubah menjadi abu. Suhu tidak cukup. Hadiah-hadiah yang tersisa, termasuk perhiasan emas dan permata, tidak terbakar habis. Berubah menjadi gumpalan hitam seperti arang. Tampak sangat jelek. 2 pelayan yang tinggal di gedung aneks villa. Melihat api di taman, mereka segera berlari mendekat. Apa yang terjadi, Tuan? Cahaya api terakhir padam. Bukti cinta yang pernah ada lenyap semua. Aku bertepuk tangan dengan santai. Tidak apa-apa, membakar sampah sedikit. Sembarang dikubur di kebun bunga saja. Tuan tanah yang baik. Aku berjalan pergi dengan ringan badan. Hanya saja sinar bulan malam ini benar-benar terlalu terang. Aku hanya perlu mengangkat kepala sedikit. Langsung bisa melihat 2 sosok yang erat berpelukan di depan jendela lantai 2. Tirai tipis itu digenggam erat menjadi 2 genggaman oleh sepasang tangan. Shen Ziyao tiba-tiba diserang dengan kuat dari belakang. Sebuah posisi yang membuat orang tak bisa melarikan diri. Dalam sekejap tiba saat hari ulang tahun Jiang Haosen. Pesta ulang tahunnya diatur langsung oleh Shen Ziyao. Tempat berkumpul dipilih secara unik di atas laut. 3 kapal pesiar maju beriringan. Menuju laut lepas. Langit belum gelap. Ruang jamuan di kapal pesiar tengah sudah riuh dan ramai. Di tengah kerumunan, Shen Ziyao menggandeng Jiang Haosen. Menari dansa berpasangan mengikuti alunan piano yang merdu. Wajah semua orang dipenuhi senyum bahagia. Aku juga sangat senang. Karena setelah hari ini aku bisa benar-benar lepas dari dunia strategi ini. Pesta dansa agak. Jiang Haosen membawa segelas minuman. Dengan inisiatif mendekatiku. Kak Chen Gu. Sangat senang. Bisakah kamu minum sedikit? Ini tanpa alkohol. Mojito. Kamu masih bisa minum meskipun baru saja menjalani operasi jahitan. Aku tidak kaget. Jiang Haosen akan tahu tentang ini. Setelah dia mendorongku dari lantai atas. Dia pasti akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa rekam medis. Aku tetap tenang namun akhirnya meminum segelas itu. Terima kasih ya. Melihat aku meminum minuman itu. Wajah Jiang Haosen sulit menyembunyikan kegembiraannya. Jiang Haosen menghindari pengawasan. Langkah demi langkah membawaku ke sebuah teras yang sepi. Ge Chen Ge, kau masih belum tahu kalau Ziyao menyuruhmu menggugurkan anakmu, kan? Dan kau bilang kalau Ziyao tahu kau berkelahi demi wanita lain. Apakah dia akan marah? Ya. Tapi lukaku bukan karena kau menendangku, kan? Kau omong kosong. Suara Jiang Haosen tanpa sadar jadi lebih keras beberapa tingkat. Doronganku tidak mungkin menyebabkan luka seperti ini. Kau sebenarnya sudah terluka. Aku baru saja menendangmu. Jadi kau mengakui kau menendangku. Jiang Haosen tanpa sadar terjerat dalam lingkaranku. Marah hingga mengepalkan tangan. Lagi pula di teras ini tidak ada. Orang lain bilang aku yang menendang, jadi bagaimana? Aku menggoyangkan ponselku sambil tersenyum sinis. Tidak masalah. Hanya saja aku merekamnya saja. Jiang Hao menginjak-injak marah. Mengangkat tangan dan melempar ponsel saya ke laut. Tapi senyumku justru semakin lebar. Ngejek kamu. Aku tidak punya jalan, jangan tunggu. Jiang Haosen merasa lega. Lalu dengarkan aku bicara. Meski begitu, di ruang tamu villa masih ada yang belum selesai dibicarakan. Tiba-tiba rasa pusing menyerang. Kedua kaki saya terasa lemas. Mata juga hampir tak bisa fokus. Melihat itu, Jiang Haosen. Alisnya yang tadi dikecilkan tiba-tiba rileks. Tersenyum pada Guo Chen.
Kamu sedang tersenyum ya? Mau bilang di ruang tamu villa ada rekaman, kan? Sudah kupastikan aku hapus. Kamu kira aku akan menyimpan bukti yang merugikan diriku? Aku memegang erat pegangan teras. Barulah aku tidak jatuh. Dengan menggigit gigi, bertanya tersendat-sendat. Jiang Haosen, apa yang kamu berikan padaku untuk diminum? Sedikit yang membuatmu bahagia saja. Shen Ziao tidak pernah membicarakan cerai denganmu. Bukankah itu karena kamu keberatan aku tinggal bersama orang lain di luar negeri? Sekarang sudah jadi baik. Saat kamu juga menjadi kotor, Shen Ziao akan bersamaku. Aku tidak pernah menyangka. Di depan umum, Jiang Haosen benar-benar melakukan hal seperti ini. Dan tidak jauh dari situ, sudah ada seorang pria asing yang berjalan ke arah sini. Semakin dekat, pikiranku semakin berat. Dengan nekat menggigit ujung lidah. Beberapa tetes darah segar mengalir di sudut mulut. Namun sadar hanya beberapa detik lalu langsung dijepit dagunya oleh Jiang Haosen. Dengan sekali ayun dilemparkan ke depan pria asing itu. Darah segar di mulut keluar semua. Wajahku sangat memalukan. Jiang Haosen malah merasa tidak cukup. Mengangkat kaki dan menendang kuat-kuat ke dadaku. Sepatu kulit buaya yang dibuat khusus kini seperti pisau tajam yang melengkung. Jiang Haosen melampiaskan semua amarahnya. Baru kemudian berjongkok. Dengan kata demi kata dengan suara jahat berkata, Gu Chen, nikmati saja malam ini dengan baik. Kamu juga jangan berharap Shen Ziao akan mencarimu atau menyelamatkanmu. Dia sekarang masih menungguku. Aku dan Ziao akan bersama sepanjang malam. Dengan aku yang menemani dia. Kamu tenang saja. Aku sangat lemah. Dibawa ke sebuah ruangan asing. Sepanjang jalan tangan besar berminyak dan menjijikkan itu sesekali meraba-raba tubuhku. Belum sampai ke ruangan. Aku sudah berantakan pakaian dan tubuhku. Sangat kacau. Baru saja dorong pintu kamar. Orang itu langsung menekanku dan menciumku. Ini adalah ciuman yang penuh darah dan kekerasan. Di bawah penekanan penuh, rasa sakit malah membuatku sedikit sadar. Hanya tinggal sehari. Aku bisa kembali ke dunia semula. Aku tidak bisa begitu saja menyerah. Sekilas aku melihat vas kaca di meja samping tempat tidur. Tanpa bergerak mendorong lagi. Malahan menyarankan pergi ke tempat tidur. Orang itu tertawa jahat mendengar itu. Ternyata wanita masih tidak bisa memuaskanmu ya. Setelah berkata, menarikku dan membawaku ke tempat tidur. Dengan suara berdebam. Aku mencari waktu yang tepat. Merampas kaca itu. Vas bunga. Memukul dengan keras bagian belakang kepala orang itu. Pecahan kaca berhamburan kemana-mana. Darah segar bercampur air mengalir. Dalam sekejap menjadi berantakan. Tangan saya gemetar. Jantung berdetak kencang. Pikiran berputar-putar. Sambil berpikir saya telah membunuh seseorang. Sambil bersyukur akhirnya selamat. Namun belum sempat lega. Orang yang terjatuh ternyata bangkit. Wajah putih setan. Kau masih berani memukulku. Orang itu mengumpat dan berusaha menyerang. Saya panik dan bingung. Mengangkat pecahan vas bunga di tangan. Memukul dan menusuk. Tidak tahu berapa lama kemudian. Dunia menjadi hening. Saya membuka mata. Orang itu tergeletak di dekat kakiku. Wajahnya buram. Seluruh tubuh penuh darah. Gemetar dan berjuang tanpa henti. Aku takut sampai sulit memegang sesuatu. Dasar vas yang penuh darah jatuh ke lantai. Sekali lagi serpihan kaca berserakan di lantai. Aku terhuyung-huyung menuju pintu. Tapi pintu kamar terkunci dari luar. Tak perlu ditebak. Aku juga tahu ini ulah Jiang Haosen. Aku hanya bisa mundur ke dalam kamar. Melihat pria yang terus merayap di lantai. Aku merasa mual hingga ingin muntah. Tak ingin berada dalam ruang yang sama dengan pria ini. Aku bersembunyi ke teras. Mengunci pintu teras. Setelah yakin orang di luar tak bisa membuka. Baru aku lega berjongkok di sudut teras. Saat itu langit sudah benar-benar gelap. Di malam hari di atas laut. Angin laut bertiup kencang. Udara terasa asin dan lembab. Aku melihat kegelapan pekat di depanku. Hanya merasa diriku juga akan segera terserap oleh kegelapan ini. Aku hanya selangkah lagi dari kehancuran. Dan suara sistem tiba-tiba terdengar saat itu juga. Sistem menginformasikan bahwa tingkat cinta target Gong Lue saat ini adalah 25%. Aku sudah malas memikirkan mengapa tingkat cinta turun sebanyak itu. Hanya menunggu dengan tenang sampai fajar. Aku sudah konfirmasi dengan sistem, setelah fajar. Aku bisa keluar dari dunia Gong Lue. Sementara di sisi lain, sebelum Jiang Haosen menemui Shen Ziao lagi,
Dia juga minum segelas alkohol yang diberi bahan tambahan. Saat ini, keduanya sedang berpelukan erat di atas ranjang besar. Shen Ziao memandang Jiang Haosen dengan ekspresi bingung dan mabuk asmara. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Bersyukur bahwa untungnya, orang yang ditemui Jiang Haosen adalah dirinya sendiri. Semalaman di ranjang bersama kamu. Hingga cahaya pagi mulai muncul. Dan aku di teras. Melihat sinar merah di ufuk semakin terang. Hati berdebar. Matahari terbit tiba. Matahari merah muncul. Aku berdiri. Melompat dari teras ke laut dalam yang tak berujung. Setelah jatuh ke air, aku dengan tegas memberikan perintah terakhir. Sistem terlepas dari dunia. Induk yang baik. Sinar lembut menyebar, aku lenyap tanpa jejak seketika. Bahkan riak air yang muncul setelah jatuh ke air berangsur-angsur menjadi tenang. Tolong cepat datang. Seseorang jatuh ke air. Tolong cepat datang. Beberapa pemuda di dek yang keluar pagi untuk melihat matahari terbit. Melihat seseorang jatuh ke air. Buka mulut lebar-lebar. Orang-orang sampai ketakutan. Dengan tergesa-gesa berteriak keras memanggil penyelamatan. Pagi yang sunyi pecah oleh beberapa teriakan ini. Staf di kapal pesiar segera mengambil posisi. Setelah mengonfirmasi lokasi jatuh ke air dengan beberapa orang itu, segera meluncurkan aksi penyelamatan. Beberapa orang berdiri di dek kapal, terus mengonfirmasi posisi dengan petugas penyelamat. Benar, benar. Disinilah. Saya melihat semakin banyak orang berkumpul di dek. Sementara tim penyelamat sudah berulang kali turun ke air beberapa gelombang. Bahkan sekarang area pencarian sudah diam-diam diperluas beberapa putaran. Semakin lama waktunya, kesempatan untuk bertahan hidup semakin tipis. Sebelum mereka datang, pemimpin berulang kali mengingatkan, orang-orang di ketiga kapal pesiar ini kaya raya. Tidak ada satupun yang bisa mereka ganggu. Harus benar-benar waspada dan fokus. Mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari dek. Sudah segera turun ke air untuk menyelamatkan orang. Tapi di sini sama sekali tidak ada orang. Mereka mulai meragukan apakah benar ada orang yang jatuh ke air. Atau mungkin ini hanya lelucon dari sekelompok anak orang kaya di geladak kapal. Tapi mereka hanya berani berpikir itu dalam hati. Aksi pencarian dan penyelamatan tetap tidak pernah berhenti sejenak. Sementara itu, beberapa pemuda di geladak juga terjebak dalam pertengkaran. Kamu sebenarnya lihat atau tidak ada orang yang jatuh ke air? Tentu saja saya lihat. Di sana, kan? Kamu juga bilang sudah lihat, kan? Saya tidak lihat. Saya hanya mendengar bunyi, bam. Kalau ada yang jatuh ke air pasti akan berteriak minta tolong, kan? Kalau tidak, pasti ada yang berjuang sedikit, kan? Ini kamu yakin lihat. Jangan-jangan kamu belum bangun benar. Atau mata kamu salah lihat, ya kan? Ah, masa sih? Sambil bicara, beberapa orang ini juga mulai meragukan diri sendiri. Jarum berputar. Dalam sekejap waktu sudah berlalu setengah jam. Baik di atas dek maupun pencarian di laut. Suasana di kapal makin tegang. Semua orang jelas tahu. Jika benar ada yang jatuh ke laut, maka selama waktu yang lama itu berarti kematian pasti. Dalam kecemasan, staf menampilkan pengawasan arah dek. Kalian lihat, aku bilang aku tidak salah lihat kan? Video pengawasan jelas menunjukkan gambar orang yang jatuh ke laut. Sekarang tidak ada lagi yang meragukan. Beberapa orang menatap ke laut menunggu perkembangan penyelamatan. Beberapa orang terus menggeser video maju mundur. Mencoba melihat siapa orang yang jatuh ke laut itu. Sementara ketegangan di dek tidak sama sekali mempengaruhi Shen Ziao dan Jiang Haosen di sini. Di dalam kamar, udara dipenuhi dengan aroma gairah yang kuat. Shen Ziao berbaring di pelukan Jiang Haosen. Dengan khawatir bertanya, apakah Haosen masih merasa tidak nyaman? Jiang Haosen tidak menjawab. Menempelkan kepalanya erat pada puncak kepala Shen Ziao. Beberapa saat kemudian berkata dengan nada ambigu. Tidak nyaman. Sangat nyaman. Shen Ziao menoleh memandang Jiang Haosen. Mengingat keadaan semalam agak sedikit. Jiang Haosen dengan setengah sadar berkata kepadanya. Itu karena meminum minuman keras yang diberikan Gu Chen. Mata Shen Ziao tertutup oleh awan kelam. Belakangan ini Gu Chen selalu melawan Jiang Haosen di mana-mana. Perkara mendorong orang di tangga sebelumnya. Jiang Haosen tidak mempermasalahkannya. Hanya meminta dia untuk meminta maaf. Begitu saja selesai. Tak disangka Gu Chen bahkan menjadi semakin parah. Memberikan obat seperti itu pada Jiang Haosen. Sejak kapan Gu Chen menjadi sejahat itu?
Shen Ziao perlahan-lahan mencium bibir Jiang Haosen. Gerakan lembut. Namun kata-kata yang diucapkan sangat tegas. Gu Chen bahkan berani melakukan hal seperti itu padamu. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membela keadilan untukmu. Jiang Haosen mengangkat kepala lagi. Mata sudah mulai berkaca-kaca. Aku sangat takut. Dia tadi bilang agar aku menjauh darimu. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Bisakah kamu bercerai dengannya? Kalau orang tua tahu kamu bersama pria seperti itu, mereka pun tidak akan tenang walaupun sudah tiada. Orang tua keluarga Jiang berutang budi pada Shen Ziao. Dia sengaja menyebut orang tua pada saat ini, untuk memaksa Shen Ziao. Namun setelah mendengar itu, mata Shen Ziao tampak menghindar. Bercerai bukan hal yang mudah. Kamu tenang saja. Aku ada di sini. Dia tidak berani, Hao Tian. Aku tidak akan membiarkan kamu dirugikan. Shen Ziao buru-buru bangun untuk cuci muka dan berganti pakaian. Entah kenapa, baru saja Jiang Haosen menyebutkan perceraian. Dia tiba-tiba merasa panik sejenak. Perceraian tidak mungkin terjadi. Dia pasti tidak akan bercerai dengan Gu Chen. Tapi bagaimana dengan Jiang Haosen? Dia pikir dia mencintai Zhu Gucheng dengan sepenuh hati. Tapi sejak Jiang Haosen kembali ke negara ini, dia baru sadar. Ternyata dia tidak pernah melupakan Jiang Haosen. Hingga saat ini, dia baru terlambat menyadari. Sepertinya dia jatuh cinta pada dua pria. Hati Shen Ziao gelisah, sehingga sama sekali tidak memperhatikan Jiang Haosen yang ada di tempat tidur. Saat ini dengan tatapan penuh kebencian itu, Jiang Haosen matanya menyala-nyala, menggenggam erat telapak tangan. Namun sekejap kemudian kembali rileks. Meskipun sekarang Shen Ziao masih menyayangi Gu Cheng, tapi tunggu sebentar. Melihat dengan mata kepala sendiri Gu Chen ternyata berbaring di ranjang pria asing. Dia tidak percaya. Shen Ziao belum juga bercerai dengan Gu Chen. Keduanya segera sampai di depan pintu kamar Gu Chen. Shen Ziao mengetuk pintu hanya beberapa kali. Tidak ada yang membukakan. Shen Ziao dengan sabar memanggil bantuan. Langsung memanggil satpam. Mengangkat kaki dan menendang pintu. Namun di dalam kamar tidak ada jejak Gu Chen. Tempat tidur tersusun rapi. Barang-barang di dalam kamar juga tidak ada bekas digerakkan. Gu Chen sepertinya sama sekali belum pernah datang ke kamar ini. Melihat keadaan itu, kemarahan Shen Ziao semakin membara. Melakukan kesalahan tapi tidak berani menghadapi. Hanya tahu bersembunyi di kapal pesiar, lalu bersembunyi lagi, lalu bersembunyi di mana lagi. Shen Ziao tanpa sengaja menunjuk beberapa orang. Kalian semua pergi bawa tuan itu ke sini. Kalau tidak ketemu, cari satu persatu ruangan. Beberapa orang itu langsung menyebar dengan cepat. Shen Ziao dengan lelah menggosok ubun-ubunnya. Berbalik dan berjalan ke arah restoran. Berjalan sambil berpikir. Setelah menemukan Gu Cheng nanti, apa yang harus dia lakukan agar dia ingat pelajaran ini? Namun belum sempat memikirkan jawabannya. Dia sudah dihadang oleh beberapa orang dari depan. Kak Shen, akhirnya kami menemukanmu. Ada masalah. Kak Shen, ada orang yang jatuh ke air. Sepertinya bukan jatuh ke air. Dia melompat ke laut untuk bunuh diri. Shen Ziao dengan ekspresi serius bertanya. Pesta ulang tahun ini diselenggarakan sendiri olehnya. Para tokoh terkenal berkumpul. Ternyata masih bisa terjadi hal seperti ini. Beberapa orang dengan beberapa kata menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi di pagi tadi. Gema itu belum terang sepenuhnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Gambar video tidak terlalu jelas orangnya. Tim penyelamat sedang melakukan penyelamatan bawah air. Tapi ini sudah lebih dari setengah jam. Orang yang berbicara melihat jam lagi. Bukankah sekarang sudah hampir 1 jam? Sepertinya peluang hidup sangat tipis. Shen Ziao memulai dari nol. Sedikit demi sedikit naik ke atas. Menghadapi kejadian juga lebih tenang dibandingkan generasi kedua ini. Aku akan menghubungi tim penyelam penyelamatan profesional. Kalian panggil beberapa orang ke ruang kontrol untuk memastikan siapa yang jatuh ke air. Tim penyelam akan datang. Paling cepat juga butuh 3 jam. Semua orang tahu itu. Ini cuma untuk mencari mayat. Hidup harus bertemu orang. Mati harus bertemu mayat. Siapapun itu. Shen Ziao juga tidak bisa begitu saja membuang orang di laut. Shen Ziao naik ke dek. Melihat petugas penyelamat di kapal pesiar. Berulang kali menyelam mencari. Tapi semuanya kembali tanpa hasil. Gumaman orang di sebelah terus berdengung di telinga. Kumpul-kumpul yang meriah ini jadi rusak oleh orang ini. Tidak tahu siapa dia. Benar sial.
Pokoknya bukan orang yang datang untuk menghadiri kumpul-kumpul ini. Kalau tidak pasti sudah ribut dari dulu. Tidak perlu susah-susah mengatur kamera pengawas. Masuk akal. Diperkirakan adalah salah satu petugas kapal. Angin laut berhembus kencang. Tiba-tiba suara di sekitar telinga Shen Ziao menjadi gaduh. Gelombang kecemasan yang kuat dengan cepat membanjiri hati. Telepon berdering. Shen Ziao tidak tahu kenapa. Tiba-tiba agak takut untuk mengangkat. Sampai sebelum panggilan otomatis terputus. Shen Ziao akhirnya menekan tombol angkat. Orang yang jatuh ke air dari sisi Shen Jie ditemukan di seberang. Kata-kata yang terbata-bata. Membuat kecemasan dalam hati Shen Ziao semakin bertambah. Tangan yang lain erat menjadi kepalan. Kuku menorehkan beberapa bekas dalam di telapak tangan. Dia bertanya dengan suara serak siapa itu. Shen Ziao sendiri belum sadar. Suaranya sudah mulai bergetar saat berbicara. Di sisi lain tidak menjawab. Hanya berkata, Shen Jie, kamu lebih baik datang sendiri untuk melihat. Shen Ziao memandang sekeliling tanpa tujuan. Tidak tahu apa ingin melihat siapa sebelum akhirnya berbalik. Melangkah pergi. Belum berjalan beberapa langkah. Orang-orang yang dikirim mencari Gu Chen juga mulai berdatangan. Di mana Gu Chen? Suara Shen Ziao sedikit cemas. Beberapa orang itu menggeleng lesu. Sudah mencari di setiap kamar. Tidak melihatnya. Tapi ada sebuah kamar. Shen Ziao mendengar mereka bilang tidak menemukan orangnya. Kepanikan di hati. Memperparah pikiran yang tertekan tentang hal yang mustahil itu. Membesar seketika. Apakah orang yang jatuh ke air itu Gu Chen? Shen Ziao bertanya dalam hatinya pertanyaan itu. Tapi segera dia menyangkal sendiri. Tidak mungkin. Gu Chen pasti merasa dirinya melakukan kesalahan. Bersembunyi dan tidak berani muncul. Pasti seperti itu. Shen Ziao tidak ingin mendengar. Hal-hal yang tidak jelas langsung memotong pembicaraan. Kalau begitu cari lagi. Jangan lewatkan setiap sudut. Beberapa orang kembali menyebar. Shen Ziao juga terus berjalan tanpa berhenti. Menuju ruang pengawas. Sepanjang perjalanan itu dia masih berpikir. Karena Gu Chen takut sampai seperti itu. Setelah menemukannya nanti. Jika Jiang Haosen tidak keberatan. Dia bisa membiarkan semuanya seperti ini. Lagi pula Jiang Haosen tidak mengalami luka yang nyata. Shen Ziao memikirkan ini semua. Bahkan jarang-jarang tersenyum tipis. Seolah-olah menemukan cara yang baik untuk menjaga keseimbangan antara kedua pria itu. Namun setelah dia sampai di ruang pengawas. Melihat ekspresi orang-orang di dalam yang ingin bicara tapi terhenti. Senyum itu langsung membeku di wajahnya. Sepertinya orang yang jatuh ke air adalah ipar Shen, Gu Chen. Shen Ziao sulit dipercaya. Terpincang-pincang mundur beberapa langkah. Kata-kata ini seperti petir di tengah hari yang cerah. Shen Ziao merasa saat ini bahkan napasnya pun akan terhenti. Dia bergetar sambil berteriak. Tidak mungkin. Shen Ziao menghalau orang-orang dan berlari ke layar monitor besar. Dalam gambar monitor yang diperbesar, di pojok kanan bawah bisa samar terlihat sosok seorang pria yang meringkuk. Seharusnya itu di teras kemudian. Ri Guang bersuara. Pria itu berdiri. Seperti seekor burung walet yang terbang. Tanpa ragu melompat dan terjun. Video ini lebih buram daripada video yang pertama. Shen Ziao mengatupkan giginya dengan erat. Tatapan penuh kemarahan menatap lurus ke arah orang-orang. Dengan video buram yang bahkan wajahnya tidak bisa terlihat jelas ini. Kalian sialan bilang padaku. Ini adalah Gu Chen. Kenapa kalian tidak bilang itu suami kalian? Katakanlah, Shen Ziao selama ini selalu tampil seperti perempuan utama yang dingin dan anggun. Perhatian dan masuk akal kepada siapa saja. Mereka ini baru pertama kali melihat dia marah sebesar ini. Ada yang berani maju ke depan. Menggerakkan mouse. Memutar video lain. Kak Shen, coba lihat ini lagi. Ini adalah rekaman pengawasan di koridor. Dalam video terlihat dengan jelas Gu Chen dalam keadaan bingung. Langkah kakinya goyah. Dibawa menuju kamar paling ujung koridor. Sepanjang jalan, tangan yang berminyak itu terus bergerak di tubuh Gu Chen. Shen Ziao melihat Gu Chen yang tak berdaya mendorong dan air matanya yang mengalir dalam video. Matanya benar-benar merah. Tapi sekarang inti masalahnya bukan lagi Gu Chen yang diperlakukan buruk oleh orang itu. Melainkan orang itu dengan hati-hati mengungkapkan fakta. Kak Shen, mereka masuk ke kamar nomor 309. Sudut teras yang baru saja terekam di pengawasan. Ini juga kamar nomor 309. Dia tidak percaya. Gu Chen hanya bersembunyi. Hanya tidak berani menemui dia.
Shen Ziao menarik kerah orang itu dengan satu tangan. Berteriak dengan suara serak. Tidak mungkin. Aku bilang tidak mungkin. Setelah ucapan itu jatuh, dia dengan kasar melepaskan orang di depannya. Langsung menuju kamar 309 di lorong 300. Kamar 309 di ujung lorong. Di dalam kamar berantakan. Pecahan kaca berserakan di lantai. Darah yang membeku. Pria yang sekarat bersama beberapa orang yang datang bersama Shen Ziao. Melihat kekacauan di dalam kamar. Semua terkejut dalam hati. Pria itu mendengar suara langkah kaki. Mengira ada yang datang menyelamatkannya. Berteriak panik ke arah pintu meminta pertolongan. Tolong aku. Shen Ziao melihat pria di depannya yang perlahan merayap ke arahnya. Tayangan di monitor tadi terus berulang di kepalanya. Itu sebabnya dia memanfaatkan Gu Chen saat tidak sadar untuk mengganggunya. Dengan tangan kotor sepertinya, dia layak mendapatkannya. Shen Ziao melangkah maju 2 langkah. Menginjak tangan kanannya pria itu dengan keras. Shen Ziao menekan dengan seluruh berat tubuhnya. Terus menginjak. Dengan sepatu hak tajam. Menusuk telapak tangannya dengan keras. Pria itu merasakan sakit. Keringat dingin langsung muncul. Tapi tidak bisa melepaskan tangan. Tubuh gemuk itu terus berguling di tanah. Lengan sampai membengkok ke sudut aneh. Katamu di mana Gu Chen sakit? Tolong. Aku tanya, di mana Gu Chen di teras? Dia di teras. Aku tidak melakukan apa-apa. Tolonglah aku. Shen Ziao melepaskan kakinya. Tapi belum sampai orang itu santai sesaat. Langsung mengumpulkan tenaga. Menendang dengan keras. Shen Ziao mendorong pintu teras. Berdiri di pintu. Kedua kaki berat seperti diisi timah. Ternyata tidak bisa melangkah lebih dekat. Baru saja, dia masih punya sedikit kesadaran terakhir. Mungkin Gu Chen bersembunyi di sudut teras. Menunggu dia untuk menyelamatkan. Tapi teras itu kosong. Di mana ada bayangan Gu Chen? Tangan Shen Ziao gemetar. Tubuhnya seperti tersambar aliran listrik yang menyakitkan. Jantung terasa sakit seperti akan pecah. Sejak tadi malam, kegelisahan yang terus membesar, akhirnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Hingga sekarang, Shen Ziao akhirnya terpaksa mengakui kenyataan. Gu Chen telah meninggal. Melompat ke laut dan meninggal. Tidak sanggup menanggung lagi. Kaki Shen Ziao melemah. Langsung berlutut di tanah. Di depannya adalah laut dalam yang luas. Menerima segalanya dan juga menelan segalanya. Shen Ziao tidak berani membayangkan. Kalau tadi malam dia lebih memperhatikan Gu Chen sedikit. Apakah semuanya tidak akan terjadi? Penuh sesalan. Tidak tahu harus ditempatkan di mana. Shen Ziao dengan mata merah berlari kembali ke dalam rumah. Menarik pria yang ada di lantai. Satu pukulan demi pukulan dilayangkan. Melihat orang itu mengeluarkan banyak amarah. Masuknya sedikit. Di tangan Shen Ziao seperti setumpuk daging busuk yang sunyi tanpa suara. Orang di samping buru-buru berlalu untuk menahan kakak Shen. Tidak boleh memukul lagi. Cepat hentikan. Akan ada korban jiwa, pergi. Shen Ziao yang sangat marah tidak peduli. Menjatuhkan beberapa orang itu. Dia sekarang sudah membabi buta. Saat ini Shen Ziao sama sekali tidak rasional. Dia benar-benar ingin orang itu mati. Melihat situasi, Jiang Haosen langsung memeluk Shen Ziao dari belakang. Tangan besar itu meletakkan di pinggang dan perut Shen Ziao. Berhenti memukul. Aku sedikit khawatir. Suara Jiang Haosen bergetar. Tapi hatinya sudah sangat senang. Tuhan tahu dia sebenarnya hanya ingin memanfaatkan hal ini. Agar Shen Ziao dan Gu Chen bercerai. Siapa yang menyangka Gu Chen ternyata begitu putus asa. Langsung melompat ke laut untuk bunuh diri. Ini hanyalah khayalan indah Jiang Haosen saja. Segera dihancurkan. Sekarang dia seolah kehilangan semua hak istimewa di depan Shen Ziao. Shen Ziao hanya dengan satu tangan melemparnya jatuh ke tanah. Semua, keluar dari sini. Jiang Haosen tergeletak di tanah. Dengan mata terbelalak tidak percaya. Dia belum pernah melihat Shen Ziao seperti itu sebelumnya. Apakah Gu Chen begitu penting baginya? Namun seberapapun pentingnya, dia tetaplah orang mati saja. Apa yang bisa dibandingkan dengan orang yang masih hidup? Jiang Haosen segera menghibur dirinya sendiri. Tapi Jiang Haosen belum bisa tenang. Beberapa detik yang lalu, beberapa orang yang dikirim Shen Ziao untuk mencari Gu Chen buru-buru datang. Kata-kata yang diucapkan membuatnya terkejut dalam hati. Tim penyelamat Tuan Shen menemukan sebuah ponsel di bawah air. Sepertinya itu milik Tuan Shen. Shen Ziao akhirnya mengangkat kepala dari kemarahan yang membara.
Matanya kini merah menyala, seakan-akan akan menetes darah. Beberapa orang itu menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung. Tuan Sen, mohon tabah menerima kepergiannya. Meskipun jenazah Gu Chen belum ditemukan sekarang, tapi semua orang jelas tahu, telah beberapa jam tenggelam. Bahkan dewa sekalipun tidak bisa bertahan hidup. Sen Ziao perlahan berdiri, tersenyum sinis. Tatapannya penuh kilau dingin, tabah menerima kepergian. Kenapa aku harus berduka? Siapa bilang Gu Chen sudah mati? Hanya berdasarkan sebuah ponsel saja. Sen Ziao tidak berteriak atau membuat keributan. Pertanyaan berbisik, justru membuat orang merasa tertekan. Orang yang berdiri paling depan dengan gugup kembali kepada Tuan Sen. Casing ponsel ini. Kenapa dengan casing ponsel? Hanya casing ponsel yang paling biasa saja. Kenapa dikatakan itu milik Gu Chen? Apakah ini cara kalian mencari orang? Rekam semua rekaman pengawasan. Saksi mata yang melihat Gu Chen melompat ke laut di dek kapal. Ponsel yang ditemukan di laut. Satu persatu hal ini. Seolah-olah memberitahu Sen Ziao. Gu Chen melompat ke laut. Dia meninggal. Namun Sen Ziao yang biasanya tegas dalam bisnis, sepertinya kehilangan kemampuan dasar untuk menilai. Dia membangun tembok tebal di sekeliling dirinya, hanya untuk menghalangi kebenaran yang diketahui semua orang. Beberapa teman benar-benar tidak tahan melihatnya. Memberikan nasihat. Kak Sen, tenanglah sedikit. Kak ipar sudah pergi. Kita semua tahu kamu sedih. Tapi menipu diri sendiri seperti ini bukanlah cara yang tepat. Iya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Turut berduka cita. Tatapan Sen Ziao perlahan menyapu. Beberapa orang yang tadi berbicara tidak berkata apa-apa. Namun maksud peringatan sangat jelas. Beberapa orang itu canggung lalu diam. Tapi Jiang Haosen tanpa peduli langsung berlari ke depan Sen Ziao. Memeluknya erat. Mereka benar. Brother Hu Chen sudah pergi. Tapi orang yang masih hidup harus terus menjalani hidup. Ziao, kamu masih punya aku. Aku akan selalu ada di sisimu. Sen Ziao berdiri diam dalam pikirannya. Namun tak terkendali kembali ke malam kemarin. Tadi malam dia memeluk pria yang terjerat dengan erat. Dan menghabiskan malam dengan mesra. Sementara Gu Chen saat itu terjebak dalam hujan dan berjuang tanpa harapan. Memikirkan ini, dia merasa Jiang Haosen yang ada dalam pelukannya tidak lagi lembut dan halus. Seolah-olah dia adalah binatang buas yang memakan manusia. Mengulurkan tangan dan mendorongnya jatuh ke tanah lagi. 2 kali berturut-turut gagal di hadapan Sen Ziao. Jiang Haosen merasa sakit dan kesal di hati. Dia memutuskan duduk di tanah dan diam-diam menundukkan kepala. Bersandiwara lemah untuk mendapatkan simpati. Orang-orang di ruangan ini semakin banyak berkumpul. Beberapa teman dekat Jiang Haosen yang cukup memperhatikannya tidak tahan melihatnya. Dan berkata tidak setuju. Aku bilang Gu Chen sudah mati. Kamu, Tuan Sen, masih di sini melakukan sandiwara penuh perasaan apa ini? Melakukan sandiwara penuh perasaan. Sen Ziao mengulangi dengan mata yang tak percaya sambil menatap balik. Ada apa? Apa yang saya katakan salah? Bukankah Pak Sen selama ini selalu bersama Haosen? Sekarang Gu Chen sudah meninggal. Bukankah itu malah mengosongkan posisi dengan sempurna? Iya, waktu pertemuan terakhir. Tapi kamu sendiri yang mengakui, Haosen adalah pria terpenting dalam hidupmu. Gu Chen meninggal, bukankah ini tepat untuk membuat keributan agar orang melihat? Kata-kata kejam ini satu persatu sampai ke telinga Sen Ziao. Sen Ziao secara naluriah ingin membantah. Tapi dia menyadari apa yang mereka katakan adalah fakta. Sen Ziao tidak bisa membela diri. Tak berdaya duduk tersandar di lantai. Bahunya ikut terseret ke atas. Meringkuk dalam posisi yang menyedihkan. Hingga sekarang air mata Sen Ziao akhirnya jatuh juga. Sen Ziao yang hancur menutupi wajah dengan tangan dan menangis terseduh-seduh. Dia jelas pernah berjanji. Aku akan selalu mencintai Gu Chen dengan sepenuh hati. Namun hanya dalam beberapa tahun saja. Dia justru berkali-kali mengabaikan Gu Chen demi Jiang Haosen. Dia pikir dirinya bisa menyeimbangkan semuanya dengan baik. Tapi ternyata dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Bahkan demi ulang tahun Jiang Haosen, nyawa Gu Chen jadi taruhan. Dialah yang dengan tangannya sendiri membunuh Gu Chen. Sen Ziao tersenyum dengan pahit. Akhirnya menerima kematian Gu Chen. Pelayan, berikan ponsel suamiku kepada saya. Sesaat setelah kata-kata tersebut, Jiang Haosen tiba-tiba berdiri dengan gugup. Langsung meraih dan menghentikannya, tidak boleh.
Semua mata langsung tertuju pada Jiang Haosen. Jiang Haosen gugup, kedua tangannya gemetar. Tetapi tetap erat menggenggam ponsel Gu Chen. Dia masih ingat malam tadi saat mereka berdua di teras. Gu Chen bilang dia telah merekam pembicaraan itu. Jiang Haosen tidak tahu benar atau tidaknya. Dia tidak takut 10.000. Hanya takut kalau-kalau. Dia dengan susah payah baru memiliki segalanya sekarang. Sekarang Gu Chen juga sudah mati. Segera dia bisa mengambil Shen Ziao. Kalau karena masalah rekaman, semua ini terbongkar. Bukankah semua usahanya sia-sia? Memikirkan hal ini, Gu Chen semakin yakin. Langsung menyembunyikan ponsel di belakang Ziao. Ini adalah pertanyaan dari kakak Gu Chen. Tunggu kita pulang bersama-sama merapikan ini. Lalu membakarnya untuk kakak Gu Chen, bagaimana? Serahkan ke sini. Sekarang melihatnya hanya menambah kesedihan. Yang paling penting adalah mengangkat jenazah kakak Gu Chen. Jiang Haosen menganggap ucapannya masuk akal dan beralasan. Tapi Shen Ziao tidak mendengar sepatah kata pun. Serahkan ke sini. Jangan buat aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Jiang Haosen tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Menggenggam ponsel melangkah kecil maju. Dalam beberapa langkah waktu ini, Jiang Haosen berulang kali menekan tombol power. Dia diam-diam berdoa. Ponsel terendam air terlalu lama. Tidak bisa dinyalakan lagi. Namun tepat saat dia menyerahkan ponsel kepada Shen Ziao, layar ponsel tiba-tiba menyala. Jiang Haosen panik. Mengulurkan tangan ingin mengambil kembali. Tapi gagal meraihnya. Setelah Shen Ziao mengambil ponsel, dia hanya diam-diam melepas casing ponsel. Ketika melihat foto bersama yang ada di dalam casing, dia terdiam sejenak. Seakan tidak mampu menahan lagi. Menangis hingga seluruh tubuh gemetar tak berhenti. Foto itu sudah terendam air. Sudah agak memudar dan buram. Tapi dalam foto ini, senyuman dua orang sudah lama terukir dalam-dalam di dalam hati Shen Ziao. Ini adalah foto di surat nikahnya dengan Gu Chen. Dia melihat dengan suka. Mencetak 2 lembar lebih. Foto miliknya diletakkan di rumah kartu nama. Setiap kali memberikan kartu nama, selalu dengan antusias memperkenalkan kepada orang lain. Katanya ini adalah suamiku Gu Chen. Foto itu diletakkan di dalam casing ponsel. Semakin mengingat masa lalu, kenyataan di depan mata semakin sulit diterima. Kenapa dia tega mengkhianati Gu Chen? Shen Ziao berkaca-kaca, menyalakan ponsel, ingin melihat apakah Gu Chen meninggalkan sesuatu untuknya. Layar ponsel kurang responsif. Banyak aplikasi tidak bisa dibuka. Shen Ziao mencoba satu persatu. Akhirnya membuka file rekaman. Tapi tak terduga mendengar suara Jiang Haosen. "Gege Gu Chen, kamu belum tahu kalau Ziao sudah menggugurkan anakmu, kan? Dan kamu bilang kalau Ziao tahu kamu berkelahi demi wanita lain. Apa dia nggak bakal marah? Aku dorong kamu dengan tenaga yang nggak mungkin bikin luka kayak gini. Sebenarnya kamu sudah terluka duluan. Aku cuma enjitak aja." "Kamu tertawa, Gu Chen. Kamu tertawa, iya? Kamu mau bilang ada rekaman di ruang tamu villa, kan? Aku sudah hapus dari dulu. Apa kamu kira aku bakal simpan bukti yang merugikan diriku? Tempat itu cuma buat bikin kamu senang aja. Shen Ziao gak pernah ngomong soal cerai sama kamu. Kan sebenarnya dia cuma keberatan aku tinggal serumah sama orang lain di luar negeri bertahun-tahun. Sekarang sudah selesai. Begitu kamu juga kotor. Ziao bakal sama aku. Gu Chen, nikmati saja malam ini." Rekaman selesai diputar. Kamar yang berantakan. Suara jarum jatuh yang tenang bisa terdengar. Shen Ziao memandang Jiang Haosen dengan tidak percaya. File rekaman otomatis diputar ulang. Suara Jiang Haosen kembali terdengar. Gu Chen, kamu belum tahu kalau Ziao sudah menggugurkan anakmu kan?" Shen Ziao tidak berani percaya. Suara Jiang Haosen di ponsel terdengar sangat asing. Jadi hari itu Gu Chen tahu tentang apa yang disembunyikan olehnya. Dan Jiang Haosen yang menendang Gu Chen dari tangga. Setelah itu, bahkan malah membalikkan keadaan. Menantang Gu Chen. Dan apa yang dialami Gu Chen tadi malam ternyata juga direncanakan oleh Jiang Haosen. Shen Ziao memukulnya dengan keras. Sungguh sulit dipercaya. Berapa banyak penderitaan yang dialami Gu Chen selama ini. Dia diintimidasi oleh Jiang Haosen seperti itu. Namun tidak pernah mengeluh sedikit pun kepadanya. Seharusnya tidak seperti ini. Dia yang membuat Gu Chen kecewa. Dia memang wanita rendahan. Bajingan. Jiang Haosen adalah pembunuhnya. Kalau begitu Shen Ziao adalah kaki tangannya. Memikirkan hal ini,
Tatapan tajam Shen Ziao langsung menatap Jiang Haosen. Wajah Jiang Haosen menjadi sangat pucat. Bibirnya bergetar. Ziao, kau dengar aku bicara? Bukan seperti itu. Jiang Haosen, lompatlah sebagai permintaan maaf pada Gu Chen. Suara Shen Ziao seperti raksasa neraka. Begitu kata-katanya terucap, bukan hanya Jiang Haosen. Orang lain di wajah mereka juga terlihat tegang seperti opera Beijing. Mereka tadi baru saja menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Seberapa keras Shen Ziyuan memukul orang yang menyerang Gu Cheng tadi malam. Kalau bukan karena ada yang menghalangi, orang itu pasti sudah dipukul sampai mati. Sekarang Shen Ziyuan menyuruh Jiang Haosen menemani Gu Chen. Juga bukan sekedar ancaman biasa. Jiang Haosen ketakutan sampai lututnya lemas. Langsung berlutut di tanah. Ya, aku memang salah. Ziyuan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Hiks, aku tahu kakak Gu Cheng sudah meninggal. Kamu merasa sedih di hati. Tapi ini juga bukan yang ingin aku lihat. Aku hanya ingin dia keluar dari hubungan denganmu. Ziyuan, aku hanya terlalu mencintaimu. Apakah mencintai seseorang juga salah? Jiang Haosen menangis dengan sangat menyedihkan. Satu kata demi kata mengungkapkan cintanya kepada Shen Ziyuan. Tapi kita kan teman masa kecil. Kita jelas saling menyukai. Kenapa sih? Kenapa kamu harus menyukai seorang Gu Chen yang tiba-tiba muncul? Kamu pernah bilang akan selalu menungguku. Selalu mencintaiku selamanya. Apa kamu sudah lupa? Anggap saja Gu Chen tidak pernah ada. Kita mulai lagi dari awal. Seperti dulu, bagaimana? Jiang Haosen berlutut di tanah dengan penuh permohonan. Banyak orang tergerak oleh ucapannya ini. Tatapan mereka berubah dari awalnya penuh cemoohan menjadi iba. Bagaimanapun, setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Terutama drama ibu yang berperang melawan selingkuhan di keluarga para generasi kedua ini. Mereka telah melihat Jiang Haosen sejak kecil. Trik seperti ini bukanlah apa-apa. Kalau harus dibilang, itu hanya menunjukkan Gu Chen terlalu tidak mampu. Terlalu pengecut. Dengan segelas minuman dia sudah hampir kehilangan nyawanya. Ada yang tidak tega dan membantu Jiang Haosen memohon. Kakak Shen, apa yang dikatakan Hao Tian juga tidak sepenuhnya salah. Diam. Shen Ziao tidak punya kesabaran lagi untuk mendengarkan. Langsung memotong pembicaraan. Jiang Haosen, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Dan jangan biarkan aku mengetahui kalau kau masih menyembunyikan sesuatu dariku. Jiang Haosen mendengar kata-kata Shen Ziao. Menangis sambil menggelengkan kepala. Jangan. Aku tidak mau. Wu Ziao, tolong aku. Demi muka ayah dan ibu. Maafkan aku. Kali ini saja ya. Ziao, aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Shen Ziao menatap Jiang Haosen. Matanya dingin. Tidak ada satu senyuman pun. Kalau bukan karena melihat muka ayah dan ibu, kau pikir hari ini masih bisa hidup? Jiang Haosen tidak menyerah. Masih ingin mengatakan sesuatu. Ditangkap dan diseret pergi oleh beberapa orang yang tahu keadaan. Kalau terus ribut, Shen Ziao mengabaikan budi asih keluarga Jiang selama ini. Benar-benar menjatuhkan Jiang Haosen. Hal itu juga tidak pasti. Orang-orang di dalam ruangan itu satu persatu keluar. Orang yang dipukuli setengah mati oleh Shen Ziao juga sudah dibawa pergi oleh orang lain. Shen Ziao sendiri memeluk ponsel Gu Chen sambil terjatuh ke tanah. Hanya merasa jantungnya dicengkeram oleh sepasang tangan tak terlihat. Seolah akan segera mati kehabisan napas. Pernah suatu waktu, dia merasa seluruh hatinya dipenuhi oleh Gu Chen. Gu Chen tersenyum padanya. Dia bisa bahagia sepanjang hari. Dan Gu Chen juga, seperti dia, sepenuh hati. Sepenuh mata memandangnya. Dia tidak pernah membayangkan suatu hari dia akan kehilangan Gu Cheng. Dia masih ingat pesta pernikahan antara dia dan Jiang Haosen dulu. Dia dipermalukan habis-habisan oleh Jiang Haosen. Saat itu dia memegang cincin berlian menunggu Jiang Haosen masuk. Namun Jiang Haosen sudah lebih dulu meninggalkannya untuk pergi ke luar negeri. Hanya menitipkan sebuah kalimat lewat teman. Shen Ziao, kau, putri seorang sopir, layakkah menikah denganku? Shen Ziao sangat terluka secara emosional. Mengurung diri di kamar. Minum-minum tanpa henti siang dan malam. Akhirnya malah masuk rumah sakit karena minuman. Dan pertemuan pertama dia dengan Gu Chen terjadi di rumah sakit setelah itu. Gu Chen seperti sinar matahari yang cerah. Langsung menerobos masuk ke dalam hidup Shen Ziao. Membawa dia keluar dari kelamnya masa lalu cinta itu. Kemudian Shen Ziao mengungkapkan perasaannya pada Gu Chen di bawah sinar bulan.
Dia berkata dia adalah bulan yang tak bisa terlihat cahaya. Gu Chen adalah mataharinya. Hanya bersama Gu Chen dia memiliki motivasi untuk hidup. Gu Chen tersenyum mengatakan dia terasa memalukan. Tapi kedua matanya masih merah. Di bawah sinar bulan mengangguk. Menerima pengakuannya. Shen Ziao masih ingat saat dia memeluk Gu Chen erat-erat. Kata-kata yang dia ucapkan. Kalau begitu kamu harus selalu mencintaiku. Jika kamu tidak mencintaiku, aku akan pergi. Jangan berbohong padaku. Aku tahu semuanya. Kenangan manis. Kini ketika terkenang semuanya terasa menyakitkan di hati. Shen Ziao menatap ke arah balkon. Dengan tatapan kosong terus bergumam. Apakah Gu Chen ingin pergi karena aku telah membohongimu? Apakah kamu ingin pergi karenanya? Maafkan aku. Shen Ziao sepertinya tertidur dengan setengah sadar cukup lama. Tapi saat bangun dan melihat waktu ternyata baru lewat setengah jam. Tangan kedua penuh dengan luka-luka kecil. Darah yang membeku menjadi sangat menyeramkan. Kalau Gu Chen masih ada, pasti akan sambil menyalahkannya kenapa tidak merawat diri dengan baik. Sambil mengambil kotak obat, dengan penuh kasih membalut lukanya. Tapi Gu Chen tidak ada. Shen Ziao sembarangan mengusap wajahnya. Menghapus air mata yang membasahi wajahnya. Gu Chen adalah matahari yang cerah. Tidak akan ditelan oleh lautan. Selama jasad Gu Chen belum ditemukan, tidak ada yang bisa dengan mudah menjatuhkan hukuman mati padanya. Wajah Shen Ziao tampak gila dan aneh. Orang lain yang mendekat sedikit saja akan ketakutan padanya. Hanya dalam beberapa hari, orang lain satu persatu meninggalkan. 3 kapal pesiar. Hanya tinggal 1 kapal. Selain Shen Ziao, hanya beberapa orang di bawah tangannya. Dan tim penyelamatan profesional. Di saat Shen Ziao setiap hari dari pagi sampai malam tidak melakukan apa-apa. Hanya menatap laut yang tak berujung dengan kosong. Kadang juga berbicara sendiri. Ada yang diam-diam mendekat. Mendengar beberapa kalimat. Gu Chen, kamu di mana? Jangan terus bersembunyi. Baiklah, aku tahu aku salah. Gu Chen, keluar dan biarkan aku melihat, boleh? Atau aku turun menemanimu? Bagaimana? Kata-kata Shen Ziao ini jelas ingin bunuh diri bersama. Orang-orang di bawahnya tidak berani menghalanginya. Mereka hanya menjaga Shen Ziao dengan sangat ketat. Takut dia melakukan sesuatu yang bodoh. Hari-hari seperti ini berlangsung selama 2 bulan penuh. Tim penyelamatlah yang pertama kali menyerah. Tuan Shen, ini benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sekarang sudah 2 bulan berlalu. Kami juga tidak ingin menipu Anda dengan uang yang tidak ikhlas ini. Orang itu pasti tidak akan ditemukan lagi. Pak Shen, semoga Anda tabah. Shen Ziao dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah sangat berubah. Biarkan. Siapapun yang melihatnya sulit untuk percaya. Saat ini pipinya cekung. Rambutnya kering dan kusam. Seseorang yang tidak merawat penampilannya tidak akan terlihat seperti Shen Ziao yang keren dan cantik dulu. Shen Ziao tampak lelah dan suram. Melihat ke laut yang bergelombang. Setelah lama berpikir baru akhirnya berkata, bertahan 1 bulan lagi. Suara Shen Ziao tidak keras. Tapi nada bicaranya menunjukkan keteguhan yang sulit disembunyikan. Para anggota tim penyelamat tidak tahu bagaimana menghibur ketika melihatnya seperti itu. Menghela napas dalam-dalam. Menyahut dengan suara baik. Sebulan kemudian, ketika tim penyelam kembali menemui Shen Ziao. Belum sempat berbicara. Shen Ziao langsung berkata, aku tahu besok akan kembali. Kapal pesiar yang berlayar selama 3 bulan akhirnya kembali. Namun Gu Chen tidak akan pernah kembali lagi. Shen Ziao turun dari kapal. Dengan terburu-buru kembali ke villa. Di kapal pesiar itu, Shen Ziao tidak bisa menemukan sedikit pun aroma yang hanya milik Gu Chen. Aroma asin angin laut malah membuatnya mual. Begitu tiba di rumah, Shen Ziao langsung menuju ruang kerjanya. Ia ingat Gu Chen pernah berkata, foto mereka berdua sudah disusun di ruang kerja. Namun begitu masuk ruang kerja, Shen Ziao tertegun. Foto itu sama sekali tidak ada di sini. Shen Ziao tidak percaya. Sampai hilang akal. 1 kamar demi 1 kamar dicari terus. Dan sampai saat itu, dia tiba-tiba menyadari. Benda-benda di villa sepertinya banyak yang hilang. Bukan hanya foto. Surat cinta tulis tangan yang dia berikan kepada Gu Chen juga hilang. Juga koleksi yang dia dapatkan di lelang. Yang dulu dengan hati-hati diletakkan Gu Chen di dinding hadiah ruang baca. Sekarang semuanya tidak ada. Shen Ziao matanya memerah. Memanggil semua pelayan di villa berkumpul. Wajahnya dingin.
menanyai siapa sebenarnya yang melakukannya. Hanya saja suaranya masih ada sedikit ketegangan yang sulit dideteksi. Di dalam hatinya ada pikiran yang sangat menakutkan, yang bahkan dia tidak berani sentuh sedikit pun. Pengurus rumah dan para pelayan saling berpandangan, menggeleng kebingungan. Saat itu dua pelayan perlahan mengangkat tangan. Istri tuan rumah sebelumnya suatu malam tuan membakar sesuatu di taman. Sepertinya setelah kedua orang itu berbicara sesuatu lagi, Shen Ziao sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Sedikit harapan di dalam hatinya pun benar-benar hilang. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Hampir tidak bisa berdiri tegak karena terbakar. Gu Chen membakar semua barang-barang itu. Tangan Shen Ziao yang tergantung di sisi tubuhnya bergetar. Akhirnya sadar akan sesuatu yang mengerikan. Gu Chen sudah lama merencanakan untuk pergi. Sebenarnya dari kapan semuanya dimulai ya? Shen Ziao menangis lagi. Di depan matanya menjadi kabur. Menangis dengan putus asa sambil meraung. Gu Chen, kamu bohong padaku. Aku tidak percaya. Aku pasti akan menemukanmu. Shen Ziao. Beberapa bulan ini, otak yang kacau mulai menjadi jernih. Kenangan masa lalu juga cepat kembali. Dia tiba-tiba teringat seseorang. Teman baik Gu Chen, Curan. Saat itu Curan tiba-tiba mengirim sebuah status di media sosial. Bilang tidak rela berpisah dengan Gu Chen. Saat Shen Ziao bertanya, indeks Gu Chen adalah, Curan akan pergi ke luar negeri bulan depan. Sangat sulit untuk bertemu dengan Shen Ziao. Senar di otak tiba-tiba tegang. Apakah Curan benar-benar mau pergi ke luar negeri? Atau saat itu yang akan pergi adalah, sebenarnya Gu Chen? Shen Ziao menekan kepalanya berulang kali. Tak berani melanjutkan berpikir. Dengan gugup mengeluarkan telepon dan menghubungi Curan. Setelah telepon berbunyi 2 kali, langsung dijawab oleh pihak lain. Curan, kamu di mana? Curan di seberang tidak mengerti. Jadi aku di rumah, kenapa? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Gu Chen? Shen Ziao mendengar kata-kata itu. Lidahnya gemetar. Berpura-pura tenang. Terus bertanya, kamu tidak keluar negeri. Saya keluar negeri apa? Bukankah Gu Chen yang akan keluar negeri? Curan masih belum mengerti. Shen Ziao ini sedang melakukan apa? Begitu telepon diangkat langsung tanpa ampun diputuskan. Sedangkan di sisi telepon ini Shen Ziao menggenggam erat ponselnya. Matanya hampir merah. Aku diam-diam ingin pergi ke luar negeri. Aku bahkan sudah memberitahu Curan. Tapi tidak memberitahu dia sepatah kata pun. Dalam benak Shen Ziao berulang kali memutar file rekaman di ponselku. Kak Gu Chen, kamu masih belum tahu. Kakak Ziyuan pasti menggugurkan anakmu. Shen Ziao selama 3 bulan ini terus berada di laut. Hanya sibuk mencari aku yang hilang setelah lompat ke laut. Namun kapal pesiar pada akhirnya kembali berlayar. Shen Ziyuan kembali ke rumah kita. Selama 3 bulan ini, segala yang sengaja dihindarinya juga tidak bisa lagi dihindari. Semuanya tersaji terang benderang di hadapannya. Selama waktu ini, setiap detail saat bersama denganku diungkit satu persatu oleh Shen Ziyuan. Dengan cermat mengingat kembali, Shen Ziyuan tidak berani mengakui. Tapi kebenarannya hanya bisa satu itu. Aku sudah lama tahu tentang hubungan dia dengan Jiang Haosen. Shen Ziyuan sangat mencintaiku. Aku adalah matahari hangat yang membawanya keluar dari bayang-bayang. Dia tidak boleh meninggalkanku. Tapi Jiang Haosen adalah cahaya yang sudah lama dia cari sejak muda. Setiap kali muncul di dekatnya, dia tak terkendali lagi tertarik kembali padanya. Shen Ziyuan kira dia menyembunyikannya dengan baik. Tapi kenyataannya sepertinya tidak seperti itu. Kapan sebenarnya aku mengetahuinya? Shen Ziyuan memikirkan hal ini. Meskipun berat melepasnya, tapi tetap menyerahkan ponselku kepada asisten. Untuk memulihkan file di dalamnya. Dia harus tahu apa saja yang telah dilakukan Jiang Haosen selama ini. Sebenarnya masih ada berapa banyak hal yang melibatkannya. Setelah asisten pergi dengan jejak Jiang Haosen, pintu utama tertutup. Villa kembali sunyi. Pembantu berdiri di samping diam tak bersuara. Melihat Shen Ziyuan kadang menunduk menangis. Kadang menatap dengan tawa gila. Hanya merasa bahwa nyonya sedang gila. Satu persatu menunduk. Menyatukan bibir rapat-rapat. Tak berani melirik sekalipun. Apalagi berani membuat sedikit pun keributan. Untungnya tidak lama. Shen Ziao naik ke lantai atas sendirian. Shen Ziao mengurung dirinya di kamar. Tidak makan dan tidak minum. Bernafas dengan keras di atas ranjang besar di kamar utama. Namun tetap tidak bisa merasakan sedikit pun nafasku.
Shen Ziao menggigit bibir dalam-dalam. Menyalahkanku kejam. Tidak meninggalkan apapun untuknya. Tapi sekejap kemudian dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali dengan keras. Membenci dirinya sendiri brengsek. Kehilangan seseorang sebaik aku. Shen Ziao tak bisa menahan diri untuk mengenang titik-titik dan momen selama 6 tahun ini. 6 tahun itu waktu yang sangat lama. Shen Ziao tidak berani membayangkan. Hidup tanpaku. Dia akan menjalani bagaimana ke depannya. Bulan tenggelam, matahari terbit. Keesokan paginya, asisten datang ke villa dengan membawa ponsel yang telah diperbaiki. Hanya saja sekaligus ada juga sebuah dokumen khusus yang dibawa bersamaan. Pak Shen, ada satu hal lagi. Sepertinya kamu hamil lagi. Ini adalah hasil pemeriksaanmu. Shen Ziao seolah-olah tidak mendengar. Hanya fokus melihat ponselku. Dia membuka riwayat chatku dengan Jiang Haosen. Di dalamnya pesan demi pesan. Semua adalah kata-kata provokatif dari Jiang Haosen. Gu Chen, aku sudah kembali ke negara. Bisakah kamu pergi menjauh dari Ziao? Aku dan Ziao benar-benar saling mencintai. Waktu itu kamu cuma memanfaatkan kesempatan. Karena aku telah kembali. Bisakah kamu berhenti mengganggunya? Gu Chen, kamu mundur saja. Kamu lihat kan? Meski kamu jatuh tersungkur di tanah. Di mata Ziao hanya ada aku seorang. Di tengah tulisan itu juga diselipkan banyak foto ranjang yang berantakan. Shen Ziao membalik halaman demi halaman. Hampir sampai mata terasa perih. Jiang Haosen. Shen Ziao. Pelipis menegang. Menggertakkan gigi sambil menyebut ketiga kata ini. Seolah sedang menantang Jiang Haosen untuk mengambil nyawanya. Asisten melihat keadaan Shen Ziao seperti ini. Juga sangat ketakutan. Bos Shen, tolong tenang. Bagaimanapun juga. Keluarga Jiang pernah berbuat baik kepada Anda. Jiang Haosen juga anak tunggal keluarga Jiang. Anda tidak bisa mengabaikan hubungan masa lalu itu. Shen Ziao mendengar, ekspresi keluarga Jiang tampaknya sedikit melunak. Namun sebelum asisten sempat rileks, ia mendengar Shen Ziao berkata dengan pelan tapi tegas. Kalau begitu, berikan nyawaku sebagai ganti keluarga Jiang. Nyawa Gu Chen dan anak kami. Biarkan Jiang Haosen dan anaknya yang membayar, asisten. Mendengar kata-kata ini, para junior dan adik merasa dingin di sekujur tubuh. Shen Ziao, apa mungkin masih berniat membalas nyawa dengan nyawa? Asisten masih ingin menasihati di luar pintu villa. Namun tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Ziao, aku adalah Haosen. Bisakah kamu buka pintunya? Apakah kamu melihatnya? Kamu mengandung anakku. Asisten mendengar suara Jiang Haosen. Lari cepat menuju pintu utama. Takut terlambat selangkah. Membiarkan Jiang Haosen masuk. Tepat saat itu menyinggung alis Shen Ziao. Namun Shen Ziao menghentikannya. Suaranya tak bisa ditolak. Biar dia masuk. Asisten bos Shen bingung. Pintu villa terbanting terbuka. Jiang Haosen tersandung-sandung berlari masuk. Ziao, kamu melihatnya? Setelah kamu hamil anakku. Kita bertiga sebagai satu keluarga akan selalu bersama, baiklah. Jiang Haosen terus mengalami mimpi buruk selama beberapa hari setelah baru kembali dari laut. Shen Ziao sangat menakutkan. Dia merasa Shen Ziao benar-benar akan membunuhnya. Tapi dia susah payah baru saja melarikan diri dari luar negeri. Ayah dan ibu juga sudah tiada. Jika tidak menangkap Shen Ziao nanti, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Jiang Haosen berjuang tanpa tahu harus kemana. Untungnya ada titik terang dalam masalah ini. Dia menemukan Shen Ziao hamil lagi. Sejak kecil Shen Ziao selalu kesepian sendirian. Keluarga Jiang hanya bisa memberinya bantuan materi. Jiang Haosen paham kerinduan Shen Ziao akan sebuah keluarga. Dengan adanya anak ini, hal-hal yang dia lakukan sebelumnya, Shen Ziao pasti bisa memaafkan rancangan Jiang Haosen yang bagus. Sayangnya dia masih meremehkan seberapa besar aku dalam hati Shen Ziao. Mendengar kata-katanya ini, wajah Shen Ziao penuh dengan rasa jijik. Ada rasa muak, tapi tidak ada sedikit pun harapan. Jiang Haosen tidak percaya Shen Ziao akan sekejam itu terhadapnya. Dengan mata penuh air mata berjalan mendekati Shen Ziao. Mengangkat tangan dengan hati-hati menyentuh perut kecilnya. Memegang tangannya sambil menangis memohon Ziao. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Tapi itu bukan maksud sebenarnya. Aku hanya sangat mencintaimu. Ingin bersama denganmu. Ayah dan ibu melihat kita bahagia seperti ini. Pasti juga akan senang. Ziao, kau bilang bagaimana?
Shen Ziao mendengarkan kata-kata sedih Jiang Haosen. Yang berputar-putar dalam pikirannya adalah semua tantangannya terhadapku. Haha. Shen Ziao terkekeh dingin. Melindungi dagu Jiang Haosen. Tatapan matanya dingin dan kejam. Tapi tekanan di tangannya semakin bertambah tiap inci. Jiang Haosen, kau masih berani datang mencari aku. Jiang Haosen ketakutan melihat keadaan Shen Ziao ini. Mengulurkan kedua tangan ingin mendorong Shen Ziao. Tapi takut melukai anaknya. Hanya beberapa saat saja. Jiang Haosen menyerah untuk melawan. Berbaring seperti lumpur busuk di tanah sambil gemetar mulutnya. Tak berdaya melawan. Rasa sakit dan ketakutan membuat air matanya mengalir di wajah. Beberapa tetes jatuh di tangan Shen Ziao. Shen Ziao membuka tangan dengan rasa jijik. Wajah Jiang Haosen langsung menampakkan beberapa bekas jari yang jelas. Shen Ziao menatap Jiang Haosen yang sangat memalukan. Dengan sembarangan merobek lembar pemeriksaan itu. Melemparkannya ke tubuh Jiang Haosen. Anakku, aku hanya mau punya anak dengan Gu Chen. Sedangkan untuk anak haram di perutku sekarang. Suruh orang antar aku ke rumah sakit. Dia ingin punya anak. Kalau begitu aku akan segera melahirkan sekarang juga. Melahirkan sekarang bagaimana mungkin? Sekarang ini baru embrio kecil yang belum terbentuk. Jiang Haosen berlutut di tanah. Tubuhnya terus gemetar tak henti. Shen Ziao jelas ingin menggugurkan anak mereka. Jiang Haosen menjadi panik. Dia sebelumnya pikir anak ini bisa menjadi kartu untuk mendapatkan kembali Shen Ziao. Tidak disangka malah menjadi katalisator yang membuat Shen Ziao semakin gila. Melihat pelayan lari keluar untuk mengganti pengawal villa. Jiang Haosen tak tahan lagi dan berteriak dengan kehancuran. Shen Ziao, mengapa kamu bisa begitu kejam pada dirimu sendiri? Juga ingin menggugurkan anakku. Padahal kamu jelas mencintaiku. Berkali-kali meninggalkan Gu Chen demi aku. Sekarang kenapa kamu memperlakukanku seperti ini lagi? Apa Gu Chen kamu masih ingin setia untuk dia? Jiang Haosen berteriak dengan suara serak. Tapi Shen Ziao bahkan malas memberikan satu tatapan pun. Melihat beberapa bodyguard berlari masuk. Dengan dingin memerintahkan. Bawa dia ikut aku. Melihat keadaan itu Jiang Haosen berteriak ribut. Tidak membiarkan siapapun mendekat. Tapi dia pria yang kurus lemah. Bagaimana bisa melawan beberapa pria kuat itu? Dalam sekejap orang itu sudah diikat. Dengan kedua tangan diborgol dibawa keluar. Shen Ziao sudah melihat kura-kura yang membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Sialan. Yang selingkuh jelas kamu. Apa kamu bisa menyalahkanku? Kamu sendiri tidak bisa mengendalikan diri. Hanya bisa melampiaskan amarah pada orang lain. Kamu itu apa? Shen Ziao. Tunggu saja kamu. Pasti akan ada balasannya. Jiang Haosen sepertinya melihat dengan jelas ketidakberperasaan dan kekejaman Shen Ziao. Sepanjang perjalanan meninggalkan villa. Terus mengumpat tanpa henti. Asisten takut terjadi masalah. Tetap dengan keberanian memberi beberapa nasihat. Shen Ziao kelelahan melambaikan tangan. Hanya operasi keguguran saja. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Dan dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Gu Chen. Ini tidak apa. Sambil berbicara. Suara Shen Ziao menjadi tersendat. Membuka mulut. Tetapi tidak bisa melanjutkan lagi. Lama sekali. Emosinya akhirnya sedikit tenang. Shen Ziao baru saja memerintahkan asistennya. Kamu pergi dan periksa pengalaman Jiang Haosen di luar negeri. Semakin detail semakin baik. Baik, asisten Shen langsung pergi setelah menjawab. Para pembantu membersihkan rumah dengan bersih. Satu persatu mereka bersembunyi di bangunan samping. Setelah kembali dari rumah sakit, Shen Ziao sendirian di villa yang begitu besar ini. Merasa seolah-olah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Tak mampu menanggung rasa rindu yang sadar ini. Shen Ziao membuka lemari minuman. Membuka beberapa botol minuman. Tapi tidak juga berguna. Gelas langsung dia minum teguk demi teguk. Pengaruh alkohol mulai terasa. Rasa sakit di hati bisa sedikit berkurang. Begitulah Shen Ziao mengurung dirinya di villa. Setiap hari tidak makan dan tidak minum. Hanya mengandalkan alkohol untuk membuat dirinya mabuk dan menjalani hari. Shen Ziao tergeletak dengan putus asa di lantai. Tidak bisa membedakan antara mabuk atau tidur. Pokoknya sepanjang hari hampir tidak ada momen sadar. Tapi Shen Ziao sangat puas dengan keadaan tidak sadar ini. Karena dalam mimpi, dia kadang-kadang melihat aku. Aku dalam mimpi tetap begitu lembut. Perut kecilnya sedikit menonjol. Memakai gaun panjang yang longgar. Aku berdiri di kebun villa. Memangkas ranting bunga.
Tersenyum melihatnya. Sinar matahari senja menyinari tubuhku. Cantik seperti lukisan minyak. Shen Ziyo melihat dari samping. Tanpa sadar terpana. Aku berjalan ke depannya. Melihatnya dengan senyum lebar. Berkata. Memintanya memperhatikan anak dengan baik. Shen Ziyo sangat terharu hingga tidak tahu harus berkata apa. Bingung menggaruk kepala. Aku tertawa melihat dia bodoh. Dia juga tidak marah. Hanya merangkul orang di depannya dengan penuh kasih. Adegan dalam mimpi terlalu indah. Bahkan Shen Ziyo di dunia nyata juga tersenyum bahagia. Lalu Shen Ziyo dengan penuh perasaan mendekat. Ingin mencium bibirku. Namun detik berikutnya pelukan itu kosong. Aku juga hilang. Gu Chen, Gu Chen. Shen Ziyo dengan tergesa-gesa mengulurkan tangan. Ingin menangkap orang dalam mimpi itu. Tapi yang dia raih hanya kehampaan. Shen Ziyo tiba-tiba membuka mata. Di depannya adalah villa yang kosong melompong. Mana ada kota tua. Saat Shen Ziyo sadar yang jarang terjadi. Dia merasa segala sesuatu kehilangan warnanya. Tapi seolah-olah oleh sepasang tangan gaib yang meremas dengan keras. Tidak bisa berdetak. Bahkan tidak bisa menghirup udara sedikit pun. Shen Ziyo menahan sakit sambil memegang dada. Menghela napas dengan berat. Seolah hanya dengan terus memanggil namaku bisa sedikit meredakan. Gu Chen, Gu Chen. Maafkan aku. Shen Ziyo benar-benar tahu kesalahannya. Jika waktu bisa diulang, dia pasti akan mencintaiku dengan sepenuh hati. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Aku pergi. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki. Shen Ziyo sama sekali tidak bisa membayangkan dunia tanpa aku. Bagaimana dia bisa terus hidup? Shen Ziyo tersenyum getir sambil menggelengkan kepala. Mengambil 2 botol minuman dari sekitarnya. Langsung meminumnya dari botol. Jika aku hanya bisa muncul dalam mimpinya, maka dia lebih memilih untuk terus mabuk. Shen Ziyo mabuk ini sudah lama sekali. Orang itu terbangun di rumah sakit. Manajer rumah melihat orang itu akhirnya sadar. Matanya langsung merah. Nona, Anda akhirnya bangun. Anda sudah koma selama 7 hari. Berbaring terlalu lama. Otak Shen Ziyo masih kacau. Hanya bisa bertanya pada asisten yang sudah datang pagi tadi. Kamu kembali ke kantor lagi. Aku akan segera menelepon dia. Manajer rumah berkata sambil berlari keluar ruang perawatan untuk menelepon. Shen Ziyo berbaring di ranjang rumah sakit menjalani serangkaian pemeriksaan profesional. Keracunan alkohol berat. Liver dan ginjal mengalami berbagai tingkat kerusakan. Perlu perhatian dan istirahat lanjutan. Sekarang belum bisa keluar rumah sakit. Dokter juga memberikan serangkaian instruksi penting. Setelah itu Shen Ziyo benar-benar mendengarkan. Baru merasa tenang untuk pergi. Tak lama kemudian, asisten Shen Ziyo segera tiba di rumah sakit. Bos Shen, akhirnya Anda sadar, sangat bagus. Asisten yang seperti biasa melaporkan urusan perusahaan sebelum berkata. Bos Shen, Anda sebelumnya meminta saya menyelidiki pengalaman Jiang Haosen di luar negeri. Sudah saya selidiki dengan jelas. Katanya 6 tahun yang lalu. Jiang Haosen bersama seorang seniman bernama Anthony, pergi hidup di Perancis. Setelah itu, mereka sempat berpindah-pindah ke beberapa negara. Kota terakhir yang mereka tinggali adalah Pulau Sisilia di Italia. Anthony itu penampilannya cukup menarik, pintar berbicara, menipu banyak pria, dan boros dalam menghabiskan uang. Banyak pria yang akhirnya tidak berguna, akan dia jual untuk menghasilkan uang. Uang keluarga Jiang juga dikuras dengan cara seperti ini. Bahkan kecelakaan mobil orang tua keluarga Jiang di luar negeri juga terjadi dalam perjalanan mencari Jiang Haosen. Jiang Haosen sampai dijual. Bahkan menghitung uang untuk Anthony itu. Baru di saat terakhir menyadari sesuatu yang tidak beres. Lari kembali ke dalam negeri. Asisten selesai bicara. Berdiri di tempat. Melihat wajah Shen Ziyo yang tenang dan tanpa gelombang. Sejenak tidak tahu harus berkata apa. Sudah tahu. Kamu pergi sibuklah. Shen Ziyo mengusir orang itu. Menarik sudut mulut, memunculkan senyuman yang buruk rupa. Shen Ziyo sama sekali tidak menyangka. 6 tahun yang lalu, Jiang Haosen mengatakan ingin mengejar cinta sejatinya. Tapi seorang penipu yang penuh dosa, bisa membuat Jiang Haosen meninggalkannya. 6 tahun kemudian, Jiang Haosen kembali dari luar negeri. Kata-katanya bilang mencintainya, tapi semuanya hanya untuk melarikan diri dari sarang iblis sebelumnya. Dari awal hingga akhir, cinta ini sebenarnya berapa persen nyata dan berapa persen palsu.
Dia Jiang Haosen sendiri mungkin juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Sedangkan dirinya sendiri 6 tahun lalu demi pria seperti itu sampai mati-matian. 6 tahun kemudian kembali kehilangan cinta sejatinya karena pria ini. Shen Ziao yang biasanya tegas dan tanpa ampun di dunia bisnis. Untuk pertama kalinya merasa dirinya bodoh. Bodoh sekali sampai ke akar-akarnya. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengerti. Kenapa Jiang Haosen pulang ke negara ini? Dia melangkah maju tanpa memedulikan apapun. Membuat cinta murni antara dia dan aku. Tercampur oleh kebohongan dan pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang anaknya denganku keguguran. Aku bunuh diri dengan melompat ke laut. Apalagi alasan dia untuk terus hidup. Keputusan hanya dalam sekejap. Langkah demi langkah mendekati tepi jendela. Namun melihat pagar batu di luar jendela, ia tersenyum pahit dan mundur kembali. Gu Chen, bolehkah aku menemanimu? Atau kamu masih kecewa padaku? Shen Ziao berlutut di lantai. Sepertinya tenggelam dalam dunianya sendiri. Terus-menerus meminta maaf padaku. Pelayan datang menariknya. Namun malah didorong jatuh ke lantai oleh Shen Ziao. Jangan urus aku, pergi sana. Semua pergi sana. Kamar rumah sakit menjadi gaduh. Perawat mendengar suara lalu berlari ke sini. Melihat Shen Ziao dalam kondisi tidak baik. Memanggil dokter yang menyuntikkan obat penenang. Barulah suasana menjadi tenang. 3 hari kemudian, Shen Ziao keluar rumah sakit. Saat pelayan sedang mengurus proses keluar rumah sakit, pandangan tak sadar tertarik pada pria di samping pintu rumah sakit. Gu Chen dan Shen Ziao mengejar tanpa mempedulikan apapun. Semakin dekat, Shen Ziao tiba-tiba meraih lengan pria itu. Merasakan sentuhan ujung jari yang hidup. Shen Ziao sangat bersemangat sehingga tangannya gemetar tak terkendali. Pria Gu Chen menoleh dan melihat ke arah Shen Ziao. Ada sekejap keheranan dalam tatapannya. Namun segera dia tersenyum. Apakah salah orang? Kalau begitu, coklat ini aku berikan padamu supaya sedikit lebih bahagia. Shen Ziao menatap orang di depannya. Dalam keadaan linglung. Pria asing ini tampak menyerupai wajahku. Shen Ziao sejenak bingung membedakannya. Apakah bisa seberuntung itu? Bayangan yang mirip. Model rambut yang sama. Coklat merek yang sama. Dan juga berada di rumah sakit yang sama. Aku dan adik laki-laki Shen Ziao bertemu. Shen Ziao. Insting mengatakan pria yang tiba-tiba muncul ini tidak sesederhana itu. Maaf. Kamu sangat mirip dengan salah satu temanku. Boleh tahu namamu? Shen Ziao berkata maaf. Tapi kedua tangannya semakin erat menggenggam. Seperti orang yang tidak akan melepaskan kalau tidak dijawab. Namun pria di seberang sana tidak keberatan dengan ketidaksopanan Shen Ziao. Sambil tersenyum menjawab. Mungkin aku wajahnya biasa saja. Namaku Lin Zhao. Semoga ada kesempatan bisa bertemu dengan temanmu ya. Kalau begitu, berikan kontakmu saja. Dalam waktu beberapa hari ke depan. Meski tidak sengaja menghubungi Shen Ziao. Tetap saja sering bertemu dengan Lin Zhao secara kebetulan. Kadang di bawah gedung kantor. Kadang di tempat parkir. Terkadang itu adalah restoran yang sering dikunjungi. Kemunculan Lin Zhao sepertinya membuat Shen Ziao sesaat melupakan rasa sakit kepergianku. Hubungan keduanya berjalan lancar. Tidak lama setelahnya, Lin Zhao pindah ke villa Shen Ziao. Semua orang melihat keadaan Shen Ziao membaik cukup banyak. Juga merasa lega. Hanya saja entah bagaimana hal ini diketahui oleh Jiang Haosen. Pagi itu, Jiang Haosen dengan rambut yang acak-acakan, berlari dalam keadaan kacau, menuduh Shen Ziao. Shen Ziao, kamu sendiri itu bajingan yang mudah berubah dan tidak setia. Gu Chen sudah meninggal. Kamu menangis histeris, menyalahkan kematiannya padaku. Tapi kamu, balik cari pria lain. Dengan sombong dia masuk ke rumah. Jangan menyangkal. Bahkan tanpa aku, kau juga akan jatuh cinta pada pria lain. Kau bahkan menggugurkan anakku. Kau adalah pembunuh. Shen Ziao, kau bajingan yang tidak tahu malu. Sejak menyaksikan Shen Ziao menggugurkan anaknya, Jiang Haosen semakin hari semakin hancur. Telepon dan WeChat-nya semuanya diblokir oleh Shen Ziao. Ketika datang ke villa mencari Shen Ziao, selalu ketahuan oleh pengawal dan diusir dengan paksa. Jiang Haosen, hari ini susah payah masuk ke dalam. Harus melampiaskan semua ketidaknyamanan selama ini. Jiang Haosen semakin marah dan bersemangat. Melihat wajah dingin dan tanpa perasaan Shen Ziao. Makin emosional. Dengan cepat mengambil pisau buah dari belakang. Mengayunkan dengan lurus menusuk datang.
Hati-hati, sinar dingin dari bilah tajam hanya berselang beberapa sentimeter. Ujung pisau hampir menusuk ke dada Shen Ziao. Lin Zhao ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat. Dalam sekejap mata dengan cepat meloncat ke depan Shen Ziao. Menjadi tameng untuk dia melawan satu tikaman ini. Jiang Haosen melihat dirinya menusuk seseorang. Membelalak matanya. Tidak percaya. Benar. Setelah beberapa saat baru gemetar melepaskan pisau. Lari seperti kabur. Lin Zhao benar-benar terkena tikaman ini. Darah segar mengalir deras dari punggungnya. Wajahnya sama sekali tidak berwarna darah. Namun sudut bibirnya diam-diam menunjukkan sedikit senyuman. Karena dia akhirnya mendengar bunyi peringatan sistem. Sistem menunjukkan nilai hitam target strategi saat ini adalah 80. Setelah aku pergi, dunia strategi ini mengalami gelombang besar lagi. Lin Zhao adalah penakluk berikutnya. Namun senyumnya belum bertahan 2 detik. Sudah terdengar bunyi pemberitahuan sistem. Satu suara demi suara terus bergema. Pemberitahuan sistem, nilai hitam target penaklukan saat ini adalah 90. Pemberitahuan sistem, nilai hitam target penaklukan saat ini adalah 40. Pemberitahuan sistem, nilai IE target penaklukan saat ini adalah 20. Pemberitahuan sistem, nilai IE target penaklukan saat ini adalah 80. Data berfluktuasi dengan cepat. Dan sama sekali tidak ada pola yang bisa diikuti. Peringatan-peringatan, sistem error. Setelah beberapa bunyi elektronik pendek sistem error, Lin Zhao tidak bisa lagi memanggil sistem. Dia melihat ke Shen Ziao dengan bingung. Tapi hanya melihat Shen Ziao yang seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang suram. Menatapnya dengan tajam. Bibirnya terbuka dan tertutup. Mengucapkan kata-kata yang menakutkan. Lin Zhao, kamu bukan orang dari dunia ini. Shen Ziao bahkan bukan sedang bertanya kepadanya. Dengan nada yang meyakinkan. Lin Zhao ketakutan terus mundur. Tapi Shen Ziao semakin mendekat. Bahkan tangan tanpa belas kasihan itu semakin erat mencengkeram lehernya yang rapuh. Kekuatan protagonis wanita dunia tidak bisa diremehkan. Sedikit saja menggunakan tenaga bisa membuatnya kehilangan nyawa. Katakan di mana Gu Chen. Shen Ziao tidak pernah mengira aku akan melompat ke laut untuk bunuh diri. Waktu di laut adalah saat aku enggan mengakui. Tidak berani percaya. Tapi ketika dia kembali dari laut, kembali ke villa, satu persatu setiap hal mengingatkannya. Kepergianku sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan meloncat ke laut juga bagian dari rencanaku. Jiang Haosen. Mungkin hanya sebuah variabel kecil yang tidak mencolok dalam rencananya untuk pergi. Dan aku sengaja menandai hari itu di kalender ponsel. Hanya 4 kata. Meninggalkan dunia. Shen Ziyuan melihat kata-kata ini terasa aneh entah kenapa. Sampai bertemu dengan Lin Zhao yang muncul secara tiba-tiba. Semua benang kusut akhirnya menjadi satu benang utuh. Jika tidak ingin mati, katakan semua yang kamu ketahui. Tangan Shen Ziyuan terus memberi tekanan. Lin Zhao terikat erat. Tidak bisa menghirup udara segar sama sekali. Ingus dan air mata mengalir di seluruh wajah. Bahkan bola mata hampir keluar. Katakan aku bilang lepaskan aku. Shen Ziyuan melepaskan tangan. Lin Zhao dengan kaki lemas tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah. Bernapas dalam-dalam tanpa henti. Dia tidak bisa menghubungi sistem. Penampilan Shen Ziyuan benar-benar seperti orang gila. Bagaimanapun juga, menjaga nyawa lebih penting. Lin Zhao menyerah begitu saja. Umumnya, menjelaskan semua tentang sistem dan strategi dengan sangat jelas. Gu Chen bukan orang dari dunia ini. Ini adalah dunia strategi. Kamu adalah karakter utama perempuan di dunia ini. Dan juga target strateginya. Setelah strategi selesai, dia akan kembali ke dunia asalnya. Kata-kata Lin Zhao membuat Shen Ziao sangat terkejut. Hingga hari ini, Shen Ziao baru benar-benar mengerti kalimat yang kukatakan saat dia menyatakan cinta padaku. Kalau begitu kau harus selalu mencintaiku. Jika kau tidak mencintaiku, aku akan pergi. Jangan berbohong padaku. Aku sudah tahu semuanya. Saat itu dia masih polos mengira itu aku sedang manja padanya. Memintanya berjanji akan selalu mencintaiku. Tapi ternyata itu adalah sebuah peringatan. Aku adalah strategis. Dengan bantuan sistem. Jika aku mau, maka segala hal tentang Shen Ziyuan akan terbongkar tanpa tempat bersembunyi. Kebohongan yang dibuat untuk menemani Jiang Haosen. Jelek ataupun pintar sekalipun. Semuanya sebenarnya dipertontonkan di depan mata. Provokasi Jiang Haosen atau tidak itu tidak penting.
Sejak saat perasaan cinta Shen Ziyuan mulai menyimpang, aku sudah tahu semuanya. Shen Ziyao akhirnya melihat kebenaran semuanya. Tapi kebenaran itu terlalu berat. Semuanya hanyalah akibat dari kesalahannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Untungnya aku masih hidup. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Bagaimana bisa bertemu dengannya? Shen Ziyuan tidak sabar. Tapi Lin Zhao hanya menggeleng ketakutan. Aku juga tidak tahu sistem yang kamu bicarakan itu. Kamu bilang padanya sekarang tidak bisa dihubungi. Shen Ziyao mengumpat, menyipitkan mata bertanya, kenapa tidak bisa dihubungi? Sepertinya data berfluktuasi menyebabkan sistem error. Shen Ziyao terkekeh pelan. Setelah memastikan metode mengendalikan sistem ini berguna, dengan suara dalam berkata, setelah sistem pulih, ingat beritahu dia, antarkan aku ke tempat Gu Chen. Lin Zhao menunduk tak berani menjawab. Shen Ziyao tidak terlalu peduli. Dengan santai melanjutkan berkata, kalau tidak, biarkan sistem terus error. Menunggu dunia ini benar-benar runtuh. Kita semua mati bersama-sama. Begitu malah terasa lega. Lagi pula aku sudah lama tidak ingin hidup. Suara Shen Ziyao tidak keras. Tapi dengan nada yang pasti. Lin Zhao tidak berani meragukan sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dia bisa melihatnya. Shen Ziyao benar-benar ingin berakhir bersama dunia ini. Setelah beberapa hari gila, data sistem akhirnya pulih. Lin Zhao dengan tergesa-gesa menyampaikan perkataan Shen Ziyao. 151 kepada sistem. Tak lupa menambah bumbu kata-kata. Shen Ziyao itu orang gila. Dia sudah menemukan sesuatu tentang sistem. Jika kamu tidak setuju dengannya, kita semua akan mati di sini. Sistem juga akan rusak total. Ini adalah pertama kalinya sistem menghadapi hal seperti ini. Lalu dengan segera melaporkan secara online. Menunggu beberapa hari lagi. Sistem akhirnya muncul kembali. Hanya saja kali ini pengendali berubah dari Lin Zhao menjadi Shen Ziyao. Shen Ziyao membuat kesepakatan dengan sistem. Nanti akan ada sebagai si penakluk. Asalkan menyelesaikan 99 misi penaklukan, maka penaklukan bisa selesai. Bebas memilih dunia tempat tinggal. Tentu saja ini termasuk dunia yang terikat dengan dunia saya sebelumnya. Sistem mengingatkan ada 99 misi penaklukan. Ada yang sulit dan yang mudah. Semua harus diselesaikan. Mungkin akan memakan waktu puluhan tahun bahkan beberapa dekade. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Shen Ziyao menjawab tanpa ragu sedikit pun. Saya sudah memutuskan. Saya rela menanggung rasa sakit selama beberapa bulan berturut-turut. Akhirnya semua tersapu bersih. Tuhan, dengan susah payah memberikan dia satu kesempatan. Tidak peduli apapun harganya. Shen Ziyao pasti tidak akan melewatkannya. Bagaimanapun ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertemu saya lagi. Setelah menyetujui pengikatan, sebuah cahaya putih yang menyilaukan melintas di depan mata Shen Ziyao. Ketika dia membuka mata lagi, dia sudah berada di dunia yang benar-benar asing. Setelah Shen Ziyao menerima misi strategi di dunia ini, dia segera bertindak. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Shen Ziyao telah menyelesaikan 40 misi strategi. Shen Ziyao hampir tidak tidur dan tidak beristirahat. Kadang bahkan sistem pun aktif menyuruhnya untuk beristirahat. Tapi dia tidak berani. Apakah di dunia asalnya aku akan jatuh cinta pada orang lain? Shen Ziyao tidak berani membayangkannya. Dia hanya ingin cepat bertemu denganku. Meski hanya bisa lebih cepat 1 detik, dia pun rela menerimanya dengan manis. Namun garis waktuku tidak akan berhenti demi Shen Ziyao. Pada tahun ke-7 setelah kembali ke dunia asal, aku menikah. Pengantin wanita itu sangat tinggi. Wajahnya lembut. Sangat bernuansa artistik. Saat menatapku, tatapannya selalu lembut dan penuh kasih. Aku akan tenggelam dalam sepasang mata seperti itu. Shen Ziyao tidak merasa terkejut. Sebenarnya semua yang ada di dunia asliku, Shen Ziyao bisa melihatnya. Sepertinya ini adalah sedikit hak istimewa yang sistem berikan padanya karena kasihan. 2 tahun yang lalu aku pergi mengajar di barat. Orang itu pergi ke barat laut untuk mencari inspirasi. Longsoran di puncak gunung menghalangi kendaraan yang melaju. Keduanya saling mengenal sejak saat itu. Setelah itu, dalam kamera yang biasanya hanya merekam pemandangan, muncul seorang pria yang lembut. Kadang tersenyum, kadang berkerut, kadang juga pura-pura marah menatap kamera. Walaupun ekspresinya berbeda-beda, tapi aku dalam kamera selalu tampak hidup. Shen Ziyuan menyentuh jari pada foto-foto itu. Melihatnya,
Aku sampai meneteskan air mata. Dia dulu juga pernah memotret aku. Kami berdua punya banyak sekali foto bersama. Sayangnya semua itu telah terbakar. No wonder aku keras hati. Salahkan dia sendiri yang tidak tahu menghargai. Aku punya cita-cita sendiri. Punya karir sendiri. Aku bukan orang yang bisa diam saja. Tapi demi dia aku tinggal di dunia asing ini. Dengan rela terperangkap di sebuah villa mewah. Shen Ziyuan berpikir salahnya tak hanya satu hal itu saja. Pada hari pernikahanku, Shen Ziyao menitipkan sebuah rangkaian bunga lewat sistem. Sebuah bunga yang paling biasa saja. Sebagai tanda Shen Ziyao pernah datang. Setelah aku menikah, sistem pernah menanya pada Shen Ziyuan apakah ingin mengakhiri misi lebih awal. Gu Chen sudah menikah. Dari segi efisiensi, tugas strategi yang kamu selesaikan dalam waktu ini sudah melebihi target. Jika kamu tidak ingin melanjutkan, saya bisa ajukan untuk mengirimmu kembali ke dunia asalmu. Namun Shen Ziyao hanya menggelengkan kepala setelah mendengar itu. Tanpa Gu Chen di dunia ini, aku tidak akan pergi kemanapun. Akhirnya, pada tahun ke-10 saat mulai strategi, Shen Ziyao menyelesaikan 99 tugas strategi. Dengan lancar datang ke duniaku, Shen Ziyao sengaja mengganti pakaian dengan gaun putih khusus yang dahulu pernah aku berikan padanya. Merapikan rambut dengan rapi dan bergaya. Mengaplikasikan riasan yang cantik dan detail. Lalu dengan cermat mencabut beberapa helai uban yang mencolok di pelipis di depan cermin. Sampai yakin semuanya sudah sempurna. Baru mengikuti petunjuk sistem menuju sebuah taman bermain besar. Sistem bilang aku ada di sana. 10 tahun telah berlalu. Wajah Shen Ziyao saat ini kehilangan aura tajam yang dulu dimilikinya. Menambahkan beberapa kesan lembut dan anggun. Sepanjang jalan ini menarik banyak perhatian. Namun Shen Ziyao hanya terpaku mencari saya. Taman hiburan ini sangat besar. Shen Ziyao telah berjalan hampir 1 jam. Tiba-tiba matanya bersinar terang tidak tenggelam. Shen Ziyao berjalan dengan terpana mendekat. Tapi setelah melihat dengan jelas, seolah-olah kakinya berakar di tanah. Tidak bisa melangkah lebih jauh. Kuda-kuda kayu berputar. Maka aku memeluk putri manisku dan duduk di atas kuda putih kecil yang berputar. Suara tawa anak terdengar jauh. Dengan bahagia berteriak ke arah kamera di samping. Mama mama mama. Aku mencium wanita yang memegang kamera dan tertawa nakal ke ayah. Berpura-pura marah. Mengajar dengan berkata, tidak boleh mencium ayah. Ayah adalah milikku. Aku tertawa dengan suara keras. Sesekali menunduk melihat putrinya. Sesekali menengadah melihat kekasih tak jauh dari sana. Shen Ziyao melangkah mundur beberapa langkah, bersembunyi di pinggir, mengintip kebahagiaan di sana seperti seorang penguntit gelap. Suara Gu Chen yang telah lama terpendam akhirnya tak terucap. Dia dan aku dulu juga pernah memiliki seorang anak. Sayangnya terlalu kecil. Dia bahkan tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Kalau itu perempuan, dia juga akan memberinya gaun kecil yang paling indah. Jika orang yang memegang kamera itu adalah dia, betapa baiknya itu. Sayangnya, semua itu hanya bisa menjadi kekecewaan saja. Shen Ziyao menunduk dengan malu, membiarkan rasa sakit menyebar. Hanya saat menengadah, aku malah hilang. Shen Ziyao panik mencari kemana-mana. Berbalik, seorang wanita berdiri di depan tubuhnya. Nona ini, apakah kamu mengenal kekasihku? Kamu terus menatapnya tadi. Shen Ziyao sempat tergoda untuk berkata, aku ingin berkata, aku adalah suaminya. Mereka belum bercerai. Namun dorongan itu segera ditekan oleh akal sehat. Shen Ziyao hanya menggelengkan kepala. Dengan ekspresi tenang berkata, maaf, aku merindukan putriku. Dia tinggal di luar negeri, jarang kembali. Orang itu mendengar kata-kata Shen Ziyao dengan wajah menyesal. Shen Ziyao tidak peduli. Malah menyuruhnya membawa es krim itu. Gadis kecil itu ketika melihat es krim, matanya tersenyum sampai hampir tertutup. Setelah mendengar apa yang ibunya katakan, dengan semangat melambaikan tangan ke arah Shen Ziyao. Terima kasih bibi-bibi. Sampai jumpa. Aku juga menengok ke sana. Namun yang kulihat hanyalah sosok yang pergi dengan kesepian. Shen Ziyao tidak berani menggangguku lagi. Dia pergi dengan perasaan kecewa. Dia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri. Keinginan awalnya sudah terpenuhi. Sekarang bisa hidup di dunia yang sama denganku. Melihatku bahagia. Itu sudah cukup. Bukankah begitu? Meski orang yang memiliki kebahagiaanku bukan dirinya sendiri, dia juga merasa puas.
Shen Ziao menundukkan kepala dan berjalan jauh. Baru enggan dan kembali menoleh. Pergi ke taman hiburan. Orang berlalu lalang. Sudah lama tidak bisa melihatku. Shen Ziao mengerutkan bibir dan menunjukkan senyum yang jelek. Gu Chen. Aku berharap kamu bisa terus bahagia seperti ini. Selamat tinggal kekasihku.